AST 2436 Ulat Sutera Naga Emas Penggigit Sumsum yang kuat. King Sui tahu bahwa serangan Ling Chen dimaksudkan untuk menerobos tekniknya dengan kekuatan. Ketika serangan Ling Chen datang lagi, itu masih split gunung tirani yang sama. Namun, tampaknya membawa lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Itu menelan King Sui. Tidak hanya tirani Mountain Split yang tangguh, tetapi juga mengesankan. Lebih penting lagi, King Sui mendapati dirinya kehabisan waktu untuk menghindar. Kultivasi 9 posisi dari teknik pertempuran surgawi kuno masih kurang, jika tidak, itu akan mampu menghilangkan sebagian darinya. Berdebar, tackle yang menindas menyerang lagi, dan King Sui memuntahkan seteguk darah. Itu hanya luka kecil yang perlahan bisa sembuh dengan sendirinya. Itu bukan masalah besar untuk saat ini, tapi itu akan menjadi parah pada tingkat ini. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk membalikkan keadaan. Senjata tersembunyi. King Sui tiba-tiba teringat kemampuan yang belum dia lepaskan. Dia belum pernah menemukan dirinya dalam situasi seperti ini sebelumnya dan karena itu, tidak menemukan kesempatan untuk menggunakannya. Dia selalu merasa bahwa senjata tersembunyi ini seperti serangan diam-diam. Faktanya, senjata tersembunyi sering digunakan pada saat-saat yang tidak terduga dan dapat dianggap sebagai serangan diam-diam. Tentu saja, ketika senjata tersembunyi mencapai tingkat tertentu, tidak perlu lagi menjadi serangan diam-diam. Seseorang bisa membiarkan lawan mereka melihat senjata tersembunyi saat mereka diserang olehnya. Itu juga tidak mungkin untuk menghindar, pada tingkat itu seperti menodongkan pistol ke arah Anda di kehidupan masa lalunya. Itu tidak mungkin untuk menghindar. Tombak perak Ling Chen melepaskan pemisahan gunung tirani lainnya. Pada saat itu, King Sui mengangkat tangannya saat 2 jarum perak melesat ke arah mata Ling Chen. Kecepatan mereka sangat cepat, tapi itu bukan potensi tertinggi King Sui. Dia telah menggunakannya dengan tergesa-gesa, menyebabkan kinerja didiskon. Namun, meski begitu, Ling Chen masih terpaksa menghindari mereka dengan tergesa-gesa. Akibatnya, pemisahan gunung tirani yang tidak lengkap runtuh dengan sendirinya. Posisi dorong gunung. Saat lawannya menghindar, King Sui menggunakan Mountain Push Stance. Serangan berat dan lambat menerjang ke depan sementara tombak di tangan Ling Chen menyerang dengan gila-gilaan. Dari apa yang bisa dilihat King Sui, itu masih pemisahan gunung tirani. Ledakan. Posisi dorong gunung King Sui terhalau saat Ling Chen mundur 3 langkah. Segel Suantian. Sebuah menara batu perak raksasa jatuh dari atas Ling Chen. Latihan naga api primordial. King Sui mulai menggunakan serangan primordial. Saat dia melakukannya, dia akan memasukkan beberapa jarum perak dari waktu ke waktu, membuat Ling Chen kebingungan dalam sekejap. Ledakan. Mengaum. Gajah naga primordial mengeluarkan raungan. Luka menganga muncul di tubuhnya dengan darah segar mengalir keluar. Harimau putih telah menemukan kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam dan memberikan kerusakan serius pada tubuh gajah naga primordial. Hati King Sui tenggelam. Sementara itu, Ling Chen menikam King Sui. Tebasan instan. Ini adalah salah satu teknik pembunuhan menakutkan Ling Chen. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Tyrannus Mountain Split, dan kecepatannya berlipat ganda. Tekniknya sederhana dengan elemen penetrasi armor dan kemampuan untuk mengabaikan pertahanan. Banyak prajurit telah mati di bawah teknik tebasan instan milik Ling Chen ini. King Sui menyipitkan mata. Pada titik ini, dia tidak memiliki kemewahan untuk terlalu khawatir lagi. Pedang terbang senjata surgawi, kunci tenggorokan. Ulat Sutera Naga Emas menggigit sumsum. Transposisi bintang. Tepat sebelum serangan Ling Chen mencapainya, King Sui menyerang tanpa menghindar. Ada cahaya keemasan, efek dari Paragon Golden Armor. Serangan ini ditargetkan pada tenggorokan King Sui, teknik pembunuhan pamungkas. Pada saat yang sama, pedang terbang senjata surgawi juga mengiris leher lawan. Halo muncul di sekitar tubuh Ling Chen sebelum Stellar Transposition menghantam tengkoraknya. Ledakan. Mungkin itu adalah halo di tempat kerja, tetapi serangan itu tidak menyebabkan cedera parah. Namun, fokus King Sui adalah pada ulat sutera naga emas Maroni Bling dan untuk itu memasuki otak Ling Chen. Dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia menggunakan kartu truf seperti ulat sutera naga emas Maroni Bling, dan dia juga tidak berharap untuk menggunakannya hari ini. Ini adalah jimat pelindung terakhir King Sui dan upaya terakhirnya untuk menang dengan langkah mengejutkan. Ling Chen masih merupakan karakter yang menakutkan. Dia kuat, krim terbaik di antara generasi muda. Jumlah pemuda seperti dia di 9 benua bisa dihitung dengan 2 tangan. Jika mereka sekuat ini, lalu seberapa kuatkah orang-orang yang mendukung mereka? Ling Chen merasakan sesuatu di otaknya sebelum rasa sakit yang luar biasa menguasainya. Sepertinya ada sesuatu yang sedang makan di otaknya.
Dia tenang kemudian melihat bahwa itu adalah cacing kecil emas yang memakan otaknya sendiri. Dia ketakutan sekarang. Ini sangat menakutkan. Dia mencoba segala cara untuk menyingkirkannya tetapi tidak berhasil. Dia mengangkat kepalanya dan mengunci pandangannya pada King Sui. Tidak perlu ini berakhir dengan kematian di antara kita. Aku tersesat. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk mengeluarkannya? King Sui tenang. Mengapa kita tidak perlu mengakhirinya dengan kematian? 9 benua sangat besar dengan banyak kekuatan kuat di sekitarnya. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Saya bukan orang suci tapi saya juga tidak jahat. Menjadi teman akan membuka lebih banyak jalan bagi kita. Kita mungkin bisa saling membantu di masa depan, bagaimana menurutmu? Ling Chen menoleransi rasa sakit di otaknya, tapi dia berada di bawah kekuasaan King Sui sekarang. Dia tidak punya pilihan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kami sudah punya dendam. Jika saya membiarkan Anda pergi, saya akan memiliki musuh lain. King Sui santai sekarang. Hal yang kamu tinggalkan di kepalaku itu mengerikan. Tak seorang pun waras mereka akan memprovokasi Anda. Bukankah kamu menginginkan harimau putih? Kenapa aku tidak memberikannya padamu? Ling Chen tidak bisa memikirkan hal lain. Cacing di kepalanya masih makan. Pada tingkat ini, dia akan direduksi menjadi idiot bahkan jika dia tidak mati. Ini bagus. Ada baiknya bisa menuai beberapa manfaat setelah bertarung. Harimau kecil ini pasti enak. Baiklah, beri aku harimau kecil, dan mari berteman, kata King Sui dengan serius. Bisakah kamu tidak memakannya? Bisakah Anda mengambilnya sebagai hewan peliharaan Anda? Itu telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, akan sangat disayangkan untuk dimakan. Ling Chen gemetar. King Sui tahu bahwa pria itu menghargai harimau kecil ini. Seorang pria bangsawan tidak akan secara paksa merebut harta orang lain, dan sementara King Sui bukanlah orang yang mulia, dia tidak memiliki niat untuk mengambil harimau itu. Karena dia ingin berteman dengan Ling Chen, maka dia harus tulus. Itulah mengapa dia mengatakan kata-kata itu sebelumnya juga, dia hanya ingin Ling Chen menjalani proses mendapatkan kembali apa yang hilang darinya. Baiklah, karena kamu sangat memuja harimau kecil itu, maka aku tidak menginginkannya lagi. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar ingin berteman dengan saya. Namun, saya hanya berpikir bahwa akan lebih baik untuk tidak menjadi musuh. Aku punya terlalu banyak, dan itu melelahkan. King Sui menggelengkan kepalanya, menghentikan Ling Chen dari membatalkan dirinya sebagai Tuan Harimau Putih. Adik laki-laki, aku seharusnya lebih tua darimu. Tidak perlu kata-kata lagi. Seperti kata pepatah, Anda melihat sifat sejati seseorang seiring waktu. Cacing milikmu itu mengerikan, dan tidak akan sulit bagimu untuk membunuhku. Sejujurnya, aku mengenalmu dan tidak akan mencarimu. Meskipun saya tidak menyelesaikan kesepakatan saya telah berjalan di sepanjang benang tipis antara hidup dan mati, saya bisa dianggap telah melunasi hutang saya. Ling Chen menghela nafas. King Sui bisa merasakan teror dari ulat sutera naga emas Marrow Nibbling miliknya juga. Dia tidak menggunakannya selama beberapa tahun, dan itu selalu ada di kolam esensi darah istana pusat. Siapa yang tahu bahwa itu telah tumbuh sekuat ini sejak saat itu? Kejutan yang menyenangkan. Ling Chen menyebutkan bahwa benda ini adalah cacing surgawi dan mungkin cacing surgawi dewa pembunuh yang legendaris. King Sui merasa bahwa mungkin dia perlu menggunakan ulat sutera naga emas Marrow Nibbling di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah 3 wilayah atas, dan dia tidak akan mampu melawan keberadaan mistis dan menakutkan itu. Ketika saatnya tiba, dia harus mengandalkan ulat sutera naga emas Marrow Nibbling. AST 2437 Peta Harta Karun Giant Spirit Divine Manor, Kota Kaisar 9 Bintang. King Sui menarik kembali ulat sutera naga emas Marrow Nibbling miliknya. Satu-satunya hal yang Anda peroleh dari membunuh seseorang adalah kepala mereka di lantai. King Sui tidak ingin membunuh, tetapi jenis pertempuran ini tidak memungkinkan seseorang untuk menahan diri. Harga berbelas kasih akan menjadi yang paling kejam bagi diri Anda sendiri. Tubuh Ling Chen basah oleh keringat dingin. Bagaimanapun, dia baru saja melakukan perjalanan ke gerbang kematian. Sejujurnya, dia tidak berpikir King Sui akan membiarkannya hidup. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan melakukannya jika peran mereka dibalik. Ling Chen menyeka keringatnya dan mendekati King Sui. Setiap binatang iblis dari sebelumnya disimpan, meninggalkan tanah kosong di sekitar mereka. Karena inilah semua orang beristirahat. Adik laki-laki, sejujurnya, saya tidak berpikir Anda akan membiarkan saya pergi. Ling Chen senang dan puas seperti dia baru saja diberi kesempatan hidup baru. Sebenarnya, aku tidak punya niat untuk membunuhmu. Apakah Anda masih membayar bantuan dokter ajaib Pang? King Sui tertawa. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya berutang budi padanya,
jadi tidak akan setia untuk membicarakannya. Ling Chen berbicara dengan hormat. Bukankah itu setara dengan Anda mengungkapkannya? Saya melihat Anda benar-benar tidak setia. Nuolan tertawa. Ling Chen menatap linglung pada Nuolan. Wanita ini terlalu memikat. Ketika dia tersentak kembali ke kenyataan, dia tertawa malu. Kakak, aku dikejutkan oleh kecantikanmu yang seperti Dewi. Saya ceroboh sebelumnya, tolong jangan tersinggung. Petik 2. King Sui tercengang. Menonton Ling Chen, dia menyadari bahwa dia masih muda. Nuolan tampaknya tidak menyalahkannya. Potong itu. Orang-orang yang berani mengatakan kata-kata itu kepada saya tidak memiliki akhir yang baik. Beberapa dari mereka bahkan bukan laki-laki lagi. Apakah Anda ingin mencobanya? King Sui dan Nuolan telah bersama selama beberapa waktu sekarang tanpa kemajuan, sama seperti dia dengan si Chesa. Sekarang King Sui tahu bahwa Nuolan sepertinya menyukai Ling Chen. Saya akan lewat. Aku tidak pernah memiliki seorang wanita. Jika aku berhenti menjadi pria seperti itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Ling Chen menggelengkan kepalanya dengan panik. Hao Tian tertawa terbahak-bahak. Kamu perawan. Apakah itu memalukan? Ling Chen membeku ketika dia sepertinya menyadari dia membuat kesalahan kecil. Dia adalah. Saya dapat mengkonfirmasi dengan pandangan dokter saya. Saya bertanya-tanya apakah Anda tidak diizinkan kehilangan keperawanan Anda karena kultivasi, tetapi saya rasa bukan itu masalahnya. Dan bukannya kamu tidak mampu, kecuali itu masalah psikologis. King Sui tersenyum. Jangan, aku akan memberitahumu sendiri. Jangan berspekulasi. Saya memang harus tetap perawan karena kultivasi saya sebelumnya, tetapi saya telah menembus 3 tahun yang lalu, jadi itu tidak perlu lagi. Jadi, kamu belum pernah melakukannya dalam 3 tahun, Hao Tian mendecakkan lidahnya pada Ling Chen. Saya tidak menemukan orang yang cocok. Saya orang tradisional. Kata-kata Ling Chen membuat banyak pria memutar mata mereka. Nuolan mengalihkan perhatiannya ke King Sui. Kamu yakin apa yang kamu katakan sebelumnya itu benar? Apa yang aku bilang? King Sui tersenyum. Ekspresi Nuolan tampak kaku, kamu tahu maksudku. Cepat. Baiklah. Saya yakin. Apapun yang saya katakan sebelumnya adalah benar. King Sui mempertahankan senyumnya. Semua orang mengerti sekarang. Ternyata preferensi Nuolan pada pria adalah. Nuolan panik melihat perhatian orang banyak padanya. Apa yang kamu lihat? Saya ingin menemukan pria yang hanya milik saya. Petik 2. Mata Ling Chen berbinar. Apakah itu berarti aku bisa? Tatapan Nuolan berubah dingin saat dia menatap Ling Chen. Apakah aku mengatakan sesuatu tentang kita? Tidak. Jangan marah. Nona marah tidak akan baik untuk kesehatan Anda. Oh, benar. Ini adalah Giant Spirit Divine Manor. Mengapa kita tidak melihat ke dalam? Ling Chen tidak bodoh. Dia tahu bahwa Ling Chen tertarik padanya dan sangat bahagia. Saat itulah semua orang melihat kata-kata di dinding batu, Giant Spirit Divine Manor. Kata-kata itu tampak layak. Itu bukan jenis kecantikan mereka, tapi mungkin karena era ketika itu ditulis. Itu memudar, tetapi tulisan tangannya kuat, mengungkapkan perasaan ganas yang tak tertandingi. Tidak ada pintu. Semua orang mencari tetapi tidak dapat menemukannya. Kita bisa meledakkan dinding batu ini. Teknik penglihatan surgawi King Sui melihat bahwa itu kosong dan mendaratkan pukulan tepat setelah berbicara. Gemuruh. Batu-batu raksasa runtuh, memperlihatkan lubang besar. Sungguh surga. Merasakan ki spiritual dari dalam, Ling Chen tersenyum. Ayo masuk. Mungkin ada beberapa harta di sana. Menarik kedua wanita itu bersamanya, kata King Sui. Ling Chen tanpa malu-malu mengikuti di belakang Nuolan di kejauhan, tidak terlalu dekat atau jauh. Orang-orang memasuki lubang. Di dalam tidak gelap. Ada terowongan sebagai koridor, tertutup lapisan debu tebal. Setelah beberapa kilometer, sebuah istana besar muncul di hadapan mereka. Tingginya sekitar 200 meter dan lebar serta panjangnya beberapa kilometer. Merupakan proyek besar untuk membangun ini di sepanjang dinding gunung. Manor Surgawi Roh Raksasa. Kata-kata itu muncul sekali lagi di tengah istana besar dengan mural di bawahnya. Lukisan dinding itu menggambarkan raksasa yang kuat mengenakan baju besi, memegang tongkat besar atau tombak tanpa kepalanya. Ada meja batu di bawah lukisan itu, tapi tidak ada apa-apa di atasnya. Ini mengingatkan King Sui pada kuil Taos sekali lagi, mungkinkah itu manor surgawi roh raksasa yang sebenarnya? Setelah mencari di daerah itu, mereka sama sekali tidak menemukan apapun. Itu terlalu bersih, sampai-sampai tampak sulit dipercaya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima kenyataan. Sebelum mereka pergi, King Sui mengambil mural itu. Itu adalah gambar biasa, tetapi King Sui memutuskan untuk menyimpannya.
Saat dia membaliknya untuk menggulungnya, dia tercengang. Ada peta dan sederet kata. Domain 9 matahari, Gunung Naga Sejati 9 matahari. King Sui menyimpan peta tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak akan bisa pergi ke sana sekarang karena itu adalah domain terkuat di 3 wilayah atas. Mencari harta karun di sana sama dengan mencari kematian. Dia akan mengunjungi kembali tempat ini ketika dia tumbuh lebih kuat. Apa yang dia temukan seharusnya adalah peta harta karun tersembunyi. Secara keseluruhan, termasuk apa yang mereka dapatkan dari kuil Daois, mereka dapatkan dengan baik dari perjalanan. King Sui bahkan merasa bahwa kuil Taois mungkin telah dipindahkan dari sini. Kelompok itu meninggalkan wilayah itu setelah seminggu dan bahkan negara bintang es. Meskipun itu dekat kota Kaisar Negara Bintang Es, King Sui tidak ingin kembali. Nine Stars Domain memiliki tempat khusus yang lebih tinggi dari negara manapun. Kota Kaisar 9 Bintang. Dikatakan bahwa disinilah 9 bintang berkumpul dan dilindungi oleh 9 bintang. Itu adalah kota besar dan tempat paling menakutkan di domain 9 bintang. Nine Stars Emperor City dipenuhi dengan prajurit yang kuat. Setiap kekuatan yang kuat akan memikirkan cara untuk masuk ke sini. Sekte Tombak Perkasa 9 Benua, klan Ling Chen, berada di kota Kaisar 9 Bintang. King Sui ragu-ragu tetapi memutuskan untuk pergi pada akhirnya. Gerbang Iblis dan Istana Surgawi harus menjadi yang terkuat di 9 bintang domain. King Sui benar-benar harus berhenti di sana untuk sementara waktu, kemampuannya sendiri tidak lagi cukup untuk mengabaikan kelompok prajurit superior lainnya. Ling Chen secara alami menyambut King Sui dan yang lainnya. Hatinya sepenuhnya tertuju pada Nuolan sekarang, dan dia berencana untuk mengikuti King Sui. Tentu saja, dia punya motif tersembunyi, tapi sepertinya tidak merepotkan sekarang. Selain itu, dia telah mengalami kemajuan dengan Nuolan selama beberapa hari terakhir seperti berjalan-jalan bersama kadang-kadang. AST 2438 Pikiran, pembukaan Aula Masakan Kekaisaran di Kota Kaisar 9 Bintang. Kota Kaisar 9 Bintang. King Sui dan yang lainnya telah mencapai kota legendaris Nine Stars Domain. Ada aura aneh yang menerjang mereka saat mereka memasuki kota Kaisar Bintang 9. Ini adalah bentuk kekuatan cadangan. Kota Kaisar 9 Bintang telah ada sejak lama. Dikabarkan bahwa mereka telah ada sejak zaman kuno dan merupakan salah satu mata rantai terlemah di 3 wilayah atas. Namun, bahkan domain 9 bulan atau domain 9 matahari tidak akan meremehkan kota Kaisar 9 Bintang. Rumah Ling Chen ada di sini, dan dia akrab dengan daerah itu. King Sui menolak undangan Ling Chen dengan sopan dan tinggal di penginapan di sini. Ling Chen juga tidak bersikeras. Sementara hubungan mereka baik-baik saja selama beberapa hari terakhir, setiap orang memiliki kebebasan mereka sendiri. Selain itu, mereka belum memiliki kepercayaan penuh satu sama lain. Nona Nuolan, tolong kumpulkan beberapa informasi tentang tempat ini segera dan bangun rumah di sekitar area ini. King Sui tersenyum pada Nuolan. Itu bukan masalah. Nuolan tersenyum dan pergi. King Sui berdiri di dekat jendela kamarnya. Dia berada di lantai 6 dan bisa mengamati jalan di bawah. Namun, itu tidak terlalu tinggi, dan pandangannya terbatas. Para wanita masuk dan King Sui tersenyum. Mereka masih minum. Itu hidup di aula. Saya mengenal beberapa orang dan mendengar beberapa berita. Shen Huang berbicara saat dia menetap di tempat di samping King Sui. King Sui memeluk seorang wanita di setiap lengan dan melihat keluar. Sekte medis 9 benua harus ada di sini juga. Oh, benar. Apa pendapatmu tentang Ling Chen? Petik 2. Bei Huang Fan angkat bicara saat itu. Secara naluriah, saya pikir dia baik-baik saja. Dia bukan salah satu dari orang-orang licik dan berbahaya. Anda mengatakannya sendiri, dia tidak pernah memiliki seorang wanita. Sepertinya dia punya prinsip. Kata-kata Bei Huang Fan mencerminkan pikirannya, dia tidak akan setuju jika Ling Chen berkencan dengan Nuolan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa King Sui dapat mengontrol hubungan Nuolan. Tetapi jika Ling Chen benar-benar brengsek yang jahat, maka dia tidak akan keberatan melakukan sesuatu di belakang mereka. Kami mendengar sesuatu di aula sebelumnya. Seorang pemimpin sekte gerbang iblis yang kuat muncul di kota Kaisar 9 benua dan merupakan kecantikan yang tak tertandingi di generasinya, kata Shen Huang dengan lembut. King Sui tidak mengungkapkan sesuatu yang terlalu luar biasa. Dia tahu bahwa mereka sedang membicarakan Tante Lingyan dan mengharapkan dia ada di sini. Meskipun dia tidak menganggapnya aneh, dia masih merasa sedikit gelisah dengan berita itu. Namun, dia tidak harus menunjukkannya di depan kedua wanita itu tidak adil bagi mereka. Kita akan lihat bagaimana jadinya jika kita bertemu dengan mereka. Masalah ini,
King Sui menggelengkan kepalanya. Keesokan harinya, Nuolan memberitahu King Sui tentang beberapa kekuatan penting di kota Kaisar Sembilan Bintang, seperti kediaman makanan Sembilan Benua, gerbang setan Sembilan Benua, sekte medis Sembilan Benua, sekte tombak perkasa Sembilan Benua, manor kain Sembilan Benua asosiasi perdagangan, asosiasi kedokteran Sembilan Benua, masyarakat petualang Sembilan Benua dan sebagainya. Selanjutnya, mereka telah membeli sebuah rumah besar di lokasi yang layak. Meskipun istilah resminya dibeli, tempat itu sebenarnya ditemukan oleh Ling Chen dan mereka tidak menghabiskan banyak uang. Sangat mudah bagi Nine Continents Mighty Spear Sect untuk membangun manor bahkan di Nine Stars Emperor City. Lokasi manor itu layak, berdiri di sepanjang salah satu jalan terbaik dan di persimpangan di mana ada arus lalu lintas yang besar. Yang terpenting, rumah bangsawan ini dibangun kembali, itu baru saja dilakukan tetapi mereka tidak menggunakannya. Renovasi juga dilakukan. King Sui tidak bisa diganggu dengan melakukan renovasi, terutama karena itu sudah bagus untuk memulai. Ini akan menjadi Imperial Cuisine Hall, dan mereka akan berhenti di sini untuk beberapa waktu. Namun, King Sui tahu bahwa mereka harus pergi suatu saat. Dia benar-benar bingung sekarang. Istana Surgawi dan Gerbang Iblis hidup berdampingan. Meskipun mereka saling bertentangan, tetapi itu seperti kebaikan dan kejahatan di zaman kuno, tidak ada kebaikan tanpa kehadiran kejahatan. Battle Gods ada untuk Demon Gate, dan tanpa yang terakhir, tidak akan ada Divine Palace. Selain itu, Gerbang Iblis dan Istana Surgawi juga merupakan wujud keberadaan di Sembilan Benua, seperti kediaman makanan Sembilan Benua dan lainnya. Oleh karena itu, King Sui tidak lagi merasa perlu untuk menghancurkan Gerbang Iblis. Mereka akan muncul kembali bahkan setelah dihancurkan, tidak ada cara untuk melenyapkan kejahatan. Seiring berjalannya waktu, itu akan muncul kembali dalam bentuk baru dan bahkan kebaikan bisa berubah menjadi kejahatan. Ini hanya hukum alam. King Sui telah mencapai pencerahan tentang banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Dia tidak pernah begitu sadar seperti sekarang. Setelah mengalami begitu banyak, dia benar-benar merasakannya. Dia sadar sebelumnya, tetapi dia tidak pernah merasakannya. Oleh karena itu, cara King Sui sekarang sebagian besar karena Tante Lingyan, dan dia memiliki firasat bahwa jika Tante Lingyan menjadi eksistensi terkuat Gerbang Iblis Sembilan Benua, maka mungkin itu bukan hal yang buruk. Misalnya, mereka dapat menulis ulang aturan. Karena dia tidak akan menghancurkan mereka, maka dia bisa membimbing mereka. Mungkin akhir seperti itu adalah yang terbaik. Setelah memikirkannya, semangat King Sui terangkat. Imperial Cuisine Hall juga siap dibuka untuk bisnis. Bukan masalah besar untuk membuka toko di Nine Stars Emperor City, tetapi setiap industri memiliki aturannya sendiri, dan kekuatan yang lebih kecil memiliki aturannya sendiri. Misalnya, untuk membangun hubungan, sapa mereka terlebih dahulu. Ini bahkan lebih benar untuk kekuatan yang lebih besar. Ini tidak seperti berurusan dengan badan perpajakan perdagangan di kehidupan sebelumnya, tetapi masih ada kebutuhan untuk menghubungi mereka. Lagi pula, ada tuan kota di kota Kaisar Sembilan Bintang, dan mereka memiliki beberapa organisasi di bawah mereka. Pembayaran harus dilakukan dengan kekuatan di sini, seperti pajak di kehidupan sebelumnya atau biaya perlindungan. Jalan King Sui berada di bawah nama Sekte Tombak Perkasa Sembilan Benua dan mereka mengandalkan Ling Chen untuk pembukaan Imperial Cuisine Hall. Tidak peduli apa, Ling Chen masih memiliki bobot di antara generasi ini. Pembukaan Imperial Cuisine Hall tidak terlalu ramai. Selain itu, tidak banyak dari Sekte Tombak Perkasa Sembilan Benua yang berkunjung juga. Ling Chen datang, secara alami, dan membawa beberapa saudara kandungnya. King Sui tidak membiarkan Ling Chen terlalu mempermasalahkannya karena menurutnya itu tidak perlu. Semakin banyak orang di sana, semakin banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dan energi. King Sui memiliki sekitar 20 hingga 30 orang di sini, bersama dengan lusinan orang dari pihak Ling Chen. Meskipun Ling Chen rendah hati, masih ada beberapa orang yang datang untuknya. Awalnya tidak mencapai 100 tamu, tetapi pembukaan toko selalu disertai dengan suara petasan yang menarik kerumunan pejalan kaki. Lagi pula, lokasinya bagus dan ada banyak yang penasaran untuk memeriksa pendirian baru itu. Katakan, bos, apa sebenarnya Imperial Cuisine Hall ini? Teriak salah satu tamu. Terutama untuk tujuan penyembuhan, tapi kami juga menyajikan makanan, jawab King Sui. Ide baru yang luar biasa. Penginapan lain akan menyediakan makanan dan minuman gratis selama pembukaan sementara aula medis akan memungkinkan konsultasi gratis. Apakah Anda memiliki kegiatan seperti itu di sini? Teriak tamu lain. Ya,
Tentu saja, pendaftaran ada untuk konsultasi gratis, dan makanan gratis akan ada di sisi lain. King Sui tertawa. Baiklah, aku akan pergi mendaftar. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Tapi, apakah dokter di sini baik? Saya telah menderita penyakit yang tak terkatakan untuk waktu yang lama, tetapi biaya pengobatannya terlalu mahal. Ini gratis kan? Kata seorang pria pincang. Tempat itu ramai hanya dalam beberapa saat. Lagi pula, ada banyak yang bergabung dengan kerumunan demi itu, dan ada taktik penjualan yang hebat untuk menyediakan layanan gratis. Banyak orang datang bukan untuk menghemat uang tetapi untuk menikmati suasana. AST 2439 dendam dari Sekte Medis 9 Benua. Haha, kudengar ada Imperial Cuisine Hall yang dibuka. Apa kata-kata besar? Anda bahkan menjalankan aula medis. Saya akan senang melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melakukan ini. Petik 2. Suara yang jelas dan hidup dibawa ke telinga mereka. Itu adalah seorang pria. Orang-orang tidak bisa menebak usianya, tetapi dia memiliki udara yang sejuk di sekelilingnya. Orang-orang di sekitar semua menyambutnya ketika mereka melihatnya. Selamat siang, tabib ajaib Hua. Dokter ajaib. King Sui memperhatikan pria itu dan tahu bahwa dia berasal dari Sekte Medis 9 Benua. Satu-satunya dendam yang dia miliki dengan organisasi ini adalah dengan Dokter Ajaib Pang, dan dia tidak membunuh lemak saat itu. Namun, saat berikutnya dia melihat si gendut, dia akan membuat yang terakhir menyesal. Tentu saja, dia tidak akan membunuhnya, tetapi melumpuhkannya akan menyenangkan. Tabib ajaib Pang tidak memiliki banyak pencapaian dalam kultivasi, tetapi keterampilan medisnya adalah yang utama. Tapi bagaimanapun juga King Sui menutupi fakta bahwa dia telah merusak ginjalnya. Meskipun itu tidak akan mempengaruhi kesehatannya, dia tidak akan bisa lagi meningkatkan harta karunnya. Ingin memukul wanita King Sui. Ini akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Cinta termasuk mencintai orang tersebut dan mereka yang terhubung dengan mereka, dan hal yang sama berlaku untuk kebencian. Oleh karena itu, King Sui tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Medis 9 Benua. Lebih buruk lagi, tabib ajaib Hua ini datang dengan sikap kurang ajar yang memperdalam kesan buruk King Sui tentang mereka. Apakah kata-katamu bahkan berharga di sekitar sini? Benar? Siapa kau sebenarnya? King Sui hanya tersenyum acuh tak acuh padanya. King Sui tahu ini adalah wilayah dari 9 benua Sekte Tombak Perkasa, dan yang disebut tabib ajaib Hua tidak memiliki hak untuk kentut seperti ini. Namun, seorang praktisi medis yang hebat akan menuntut rasa hormat seperti itu kemanapun mereka pergi, seperti halnya kasus ini. Sekte Medis 9 Benua adalah kekuatan mengerikan di wilayah ini. Jadi, kemanapun dia pergi, mereka akan menunjukkan rasa hormat padanya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang berhutang budi pada Sekte Medis 9 Benua yang menyamai kekayaan besar bagi mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah jatuh sakit, mengalami kecelakaan, dan terluka sepanjang hidup mereka? Apalagi situasi umumnya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Praktisi medis di sini memiliki hak untuk tidak menyembuhkan Anda, terutama untuk Sekte Medis 9 Benua. Sebagian besar talenta hebat di bidang medis dikendalikan oleh mereka. Artinya, menyinggung mereka akan mengakibatkan konsekuensi yang parah. Haha, kamu baru, kan? Anak muda, Sekte Medis 9 Benua saya tidak membutuhkan wilayah apapun karena kami memiliki hak untuk berbicara kemanapun kami pergi. Jika saya mengizinkan Anda untuk membuka bisnis Anda, maka Anda bisa. Jika tidak, Anda harus patuh. Jadi, tutup tempat ini dan enyahlah. Kata tabib ajaib Hua, tampak arogan dan juga sok. Dalam kata-kata King Sui, dia hanyalah yang sok. Apakah rasanya sangat menyenangkan untuk mengucapkan kata-kata itu? King Sui juga tidak marah. Dia sangat menyadari keterampilan medisnya sendiri dan tidak takut dengan pembatasan dari Sekte Medis 9 Benua. Kamu, anak muda, kamu tidak tahu tentang kerumitan berbagai hal. Tabib ajaib Hua mendengus marah. Yang lain memanggilmu tabib ajaib Hua. Namun, Anda bahkan tidak dapat menyembuhkan penyakit Anda sendiri, namun Anda memiliki keberanian untuk mengklaim gelar itu. Tidakkah menurutmu itu lucu? Kata King Sui dengan dingin. Omong kosong. Penyakit apa yang saya derita? Itu adalah beban sampah. Tabib ajaib Hua terkejut, tetapi dia tidak memberikannya. Aku bahkan lebih membencimu karena pengecut. Bukan masalah besar bahwa seorang praktisi medis tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri, namun Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kekurangan Anda. Dari titik ini saja, saya yakin bahwa Anda adalah hal terjauh dari menjadi tabib ajaib. King Sui menggelengkan kepalanya dengan jijik.
Tabib ajaib Hua tahu bahwa dia tidak bisa mempercayai kata-kata anak ini, tetapi mereka masih memprovokasi dia. Namun, dia telah mengalami banyak hal dan berhasil berbicara dengan tenang. Aku tidak pernah menyebut diriku sebagai tabib ajaib. Itu adalah gelar yang diberikan orang lain kepadaku. Jika itu diberikan oleh orang lain, maka itu berarti mereka memujimu. Tetap saja, Anda tidak malu menerimanya. King Sui tertawa. Saya tidak menerimanya. Saya tidak pernah mengakui bahwa saya adalah salah satunya, kata tabib ajaib Hua dengan angkuh. Itu adalah upaya untuk mempertahankan reputasi baik saat memiliki niat buruk. Anda mengklaim bahwa Anda tidak mengakuinya, tetapi Anda sama sombongnya dengan ayam jago. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Anda telah menerima gelar di dalam hati Anda. King Sui mengatakan yang sebenarnya, tabib ajaib Hua telah lama mengakui dirinya sebagai tabib ajaib. Itu adalah penghinaan besar untuk dibandingkan dengan seekor ayam jantan. Tabib ajaib Hua adalah seseorang yang berstatus, dan wajahnya berubah tabah pada kekasaran King Sui yang terus-menerus. Karena kamu akan membuka aula medis, maka tunjukkan pada kami kemampuanmu. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, maka tutuplah tempat ini. Tabib ajaib Hua sangat percaya diri mengenai keterampilan medisnya, dan mencari pasien adalah hal yang lebih mudah. Karena ada banyak orang yang mendaftar untuk pengobatan, jika King Sui tidak bisa menyembuhkan mereka, maka dia akan membuat King Sui pergi dari sini. Adapun penonton, mereka secara alami tidak akan maju jika mereka melihat bahwa King Sui tidak dapat menyembuhkan mereka. King Sui memiliki motif tersembunyi untuk mengganggu tabib ajaib Hua. Misalnya, untuk mengiklankan dokter ajaib Hua dari sekte medis 9 benua untuknya. Ini akan memiliki efek yang besar, mempermalukan organisasi mereka pada saat yang sama. Dia percaya akan ada orang lain dari sekte medis 9 benua yang akan menantangnya. Bagaimanapun, reputasinya akan melambung ketika saatnya tiba. Orang-orang di kota Kaisar 9 bintang kuat, tetapi King Sui tidak berpikir akan ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Selain itu, di sisinya, Ling Chen juga ahli luar biasa di kota Kaisar 9 bintang dan merupakan salah satu yang terkuat di generasi muda. Jika keterampilan medisnya menjadi terkenal, maka pengaruhnya akan lebih besar. Jika hanya alam dewa pemeliharaannya sendiri yang dapat menembus ke tingkat berikutnya, maka dia tidak perlu khawatir tentang siapapun di domain bintang 9, kota Kaisar bintang 9. Dokter, saya di sini untuk mencari pengobatan. King Sui dan tabib ajaib Hua telah berpisah untuk sementara waktu ketika seorang pria berjalan mendekat. Daftar dan ambil nomornya jika ingin berobat. Hao Tian angkat bicara tanpa ragu-ragu. Antri pantatku. Ini kehormatan Anda bahwa saya di sini untuk mencari pengobatan dari Anda. Jangan tidak tahu malu. Apakah Anda percaya ketika saya mengatakan bahwa saya akan meruntuhkan tempat ini? Mata pria itu seperti mata ular berbisa, orang normal akan memiliki jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka dari tatapannya. Saya sebenarnya tidak percaya. Mengapa kamu tidak mencoba? Hao Tian menjawab dengan acuh. Hao Tian, kamu bukan lawannya. Karena kamu di sini untuk mencari perawatan, maka ayo lakukan itu. King Sui berjalan mendekat dan tersenyum. Sudah waktunya untuk memulai perawatan untuk orang lain. Hao Tian memelototi pria itu. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Pria yang cakap itu meludah dengan jijik. Baiklah, sesi konsultasi telah dimulai. Ayo daftar dan dapatkan nomornya. King Sui hanya tersenyum. Nak, apakah kamu menganggap kata-kataku dari sebelumnya sebagai sampah? Pria itu sangat marah dan menggunakan mata ular yang sama saat dia memelototi King Sui. Karena kamu menyebutkannya, maka kami akan memperlakukannya sebagai sampah. Jangan buang waktu kami. King Sui melambaikan tangannya dengan acuh seolah-olah dia sedang mengusir seekor lalat. Kau meminta untuk mati. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran. Tinju dari pria itu mengayun ke arah King Sui. Dari sudut pandang pria ini, King Sui tidak akan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi sebagai seorang praktisi medis. Dia pikir dia bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Akan lebih baik jika itu terjadi, karena itu akan mengakhiri segalanya sekali dan untuk selamanya. Lagi pula dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Sesaat sebelum pukulannya mendarat di King Sui, yang terakhir bernapas ringan lalu menyilangkan tangannya. Dengan putaran, serangkaian suara retak bisa terdengar. Dan bersamaan dengan itu, lengan pria itu langsung berubah menjadi adonan goreng Cina. Pada tahap ini, siapapun yang ingin bersaing secara fisik dengan King Sui mencari kematian. Lebih jauh lagi, dengan pengetahuan King Sui tentang persendian, titik akupuntur, dan teknik, dia bisa menjatuhkan orang ini 18 jalan ke bawah.
AST 2440 mengalahkan tabib ajaib yang tak tahu malu Hua. King Sui adalah yang paling berpengalaman dalam menyerang kelemahan, dan serangan ini benar-benar melumpuhkan lengan pria itu. Meskipun mungkin untuk menyembuhkan lengan, itu masih akan menjadi tugas yang sulit untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Bagaimanapun, ramuan dan obat pil yang berharga yang disempurnakan oleh seorang alkemis lebih kuat di 9 benua, mereka bahkan memiliki obat yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Meski begitu, ini bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh sembarang orang. Biasanya, hanya organisasi yang sangat kuat yang memiliki obat seperti itu, tetapi mereka masih sangat langka. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak menggunakannya. Seseorang seperti pria ini tidak akan memiliki hak untuk menggunakannya. Berdebar. Setelah itu, King Sui menyingkirkan pria itu dengan telapak tangan. Pria itu bukan tandingan King Sui, tapi dia masih lebih kuat dari Hao Tian. Prajurit seperti itu sudah memiliki beberapa bentuk posisi, tetapi pria itu tidak memiliki reputasi yang baik. Dia juga digunakan oleh Sekte Medis 9 benua kali ini, dengan tujuan menyebabkan kekacauan di Imperial Cuisine Hall. Ekspresi Dokter Ajaib Hua berubah sekali lagi. Dia menyadari kemampuan pria itu dan berpikir bahwa pria ini sudah cukup untuk menghadapi King Sui. Siapa yang tahu bahwa dia akan lumpuh hanya dalam satu gerakan? Seberapa kuat pemuda ini? Namun, mengingat kembali, mereka harus memiliki kekuatan cadangan untuk menjadi berani dan kurang ajar di kota Kaisar 9 bintang, terutama di depan Sekte Medis 9 benua. Pikirannya melayang ke keterampilan King Sui. Tabib ajaib Hua merasakan gelombang kegugupan, seperti itulah manusia. Dia tidak tahu dari mana King Sui berasal. Untuk seorang pria muda yang terampil ini, apakah mereka yang mendukungnya akan sederhana? Manusia suka berspekulasi, atau lebih tepatnya, itu adalah semacam kebiasaan berpikir. Itu bukan hal yang buruk. King Sui memanfaatkan asal-usulnya yang misterius untuk membuat orang lain menebak-nebak. Dia pernah mengatakan bahwa dia berasal dari Martial Saint Divine Palace, Martial Saint Palace, dan bahkan Martial Saint Secret Land. Yang terpenting, semua tempat ini sepertinya ada. Namun, setelah sekian lama, dia belum pernah mendengar tentang mereka. Dia tidak peduli tentang hal itu meskipun, orang bisa berpikir apapun yang mereka inginkan. King Sui tidak memaksa pria itu untuk mengakui siapa di balik ini. Pertama, pria itu tidak akan pernah mengatakannya, dan bahkan jika dia melakukannya, tidak akan ada artinya bagi mereka menyebut Sekte Medis 9 benua. Dia tidak ingin masalah dengan Sekte Medis 9 benua menjadi lebih buruk. Dia tidak punya niat untuk memulai perkelahian atau permusuhan. Oleh karena itu, dia tidak bertanya apa-apa dan dia juga tidak peduli dengan tabib ajaib Hua. Dia hanya memulai perawatan gratisnya. Kali ini, King Sui melakukan semuanya sendiri. Dia tidak punya pilihan karena tidak ada orang di sekitarnya yang cocok. King Sui tahu dia perlu meminta seseorang untuk menahan benteng di sini, tapi siapa yang bisa dia temukan? Saat dia merenung, dia memulai pengobatannya, mengambil obat di mana perlu, memberikan akupuntur saat dibutuhkan. Kecepatan di mana dia bekerja sangat mengejutkan. Tabib ajaib Hua mulai mengerutkan kening saat dia melihat dari samping. Meskipun penyakit pasien ini bukan masalah besar, kefasihan, keterampilan, kecepatan, dan efektivitas King Sui masih mengejutkan. Apa yang terjadi setelahnya bahkan lebih mengejutkan. Di antara orang-orang ini, ada orang-orang dengan penyakit yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat diungkapkan seperti pria pincang sebelumnya. Tabib ajaib Hua akan dapat menyembuhkan mereka, tetapi itu akan membutuhkan waktu dan ramuan yang berharga. Namun, King Sui hanya membutuhkan waktu 15 menit, beberapa jarum emas, dan teknik untuk menyembuhkannya. Dia tidak percaya, bingung dengan pemandangan itu. Jika bukan karena pria terpincang-pincang ini telah berkonsultasi dengannya sebelumnya, dia akan berpikir bahwa kasus ini hanyalah pertunjukan yang dilatih. Datang ke sini. Biarkan saya melihat dan melihat apakah Anda sudah benar-benar sembuh. Tabib ajaib Hua memanggil pria itu. Old Tai, mantan pria yang pincang, sedikit mengernyit saat tabib ajaib Hua memanggilnya. Dia pernah mendekati yang terakhir untuk perawatan, tetapi biayanya sangat tinggi yang menyebabkan dia melepaskan perawatan karena ketidakmampuannya untuk membelinya. Tidak ada yang salah dengan ini, tapi Old Tai merasa tidak nyaman. Tabib ajaib Hua tidak ingin merawatnya, namun dia menyuruhnya berkeliling seperti ini. Dia tidak keberatan membiarkannya memeriksa apakah dia sudah sembuh total, tetapi bibirnya menyemburkan sesuatu yang lain. Lupakan saja, aku tidak mampu membelinya. Tidak, saya tidak akan mengenakan biaya. Saya hanya ingin membantu melihat. Tidakkah kamu ingin tahu apakah kakimu sudah sembuh total? Dokter ajaib Hua menjawab.
King Sui secara alami mendengar keributan itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika tabib ajaib Hua mengklaim bahwa itu tidak sepenuhnya sembuh atau akan kambuh, dia tidak akan keberatan memukul wajahnya dengan keras. Old Tai masih mendekati tabib ajaib Hua pada akhirnya. Tabib ajaib Hua memeriksa kakinya dan mengerutkan kening. Dia terkejut, keterampilan medis anak muda ini sangat menakutkan. Meski begitu, kata-katanya bertentangan dengan pikirannya. Dasi lama, meskipun kakimu terlihat baik-baik saja sekarang, masih akan ada sedikit masalah di masa depan. Ah, masalah apa? Dasi tua terkejut. Bagaimanapun, kakinya terasa baik-baik saja. Namun, dia tidak nyaman tentang hal itu menjadi masalah di masa depan. Bagaimanapun, kehilangan apa yang Anda peroleh lebih buruk daripada mendapatkan kembali apa yang hilang. Kakimu terlihat sudah sembuh sekarang, tapi itu hanya sementara. Itu akan kembali ke keadaan semula dalam waktu setengah bulan. Percayalah padaku dan biarkan aku memperlakukanmu. Bagaimana dengan ini? Karena uang adalah masalahnya, saya akan memperlakukan Anda secara gratis, kata dokter ajaib Hua dengan sungguh-sungguh. King Sui tertawa. Dia telah melihat ketidakberdayaan sebelumnya tetapi tidak pernah sejauh ini. Old Tai bukanlah orang bodoh, tapi masalah ini menyangkut kakinya sendiri. Ketika dia pergi ke tabib ajaib Hua sebelumnya, yang terakhir bahkan tidak akan merawat siapapun ketika harganya hanya sedikit lebih rendah. Meskipun dia tidak memiliki uang sebanyak itu, mengapa tabib ajaib Hua tiba-tiba begitu murah hati dalam menawarkan pengobatan gratis? Tabib ajaib Hua bisa melihat keraguan Old Tai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan dingin. Baiklah, kita akan memperlakukannya seolah-olah aku tidak pernah mengatakan ini. Jangan datang mencari saya setelah waktu setengah bulan dan mengatakan bahwa Anda perlu bantuan dengan kaki Anda. Haha, apakah kamu berencana mematahkan kakinya setelah setengah bulan? King Sui menertawakan itu. Kamu, tabib ajaib Hua terkejut. Dia memang memiliki pemikiran itu. Lagi pula, dia telah membual vonisnya sebelumnya, jadi dia harus melumpuhkan pria itu setelah setengah bulan. Dokter ajaib Hua, kan? Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi tidak ada yang tidak tahu malu seperti Anda. Apakah Anda pikir saya mudah untuk memilih? Tidakkah menurutmu aku akan tahu apakah aku berhasil menyembuhkan seseorang atau tidak? Apalagi ginjal Anda sudah setengah rusak. Anda tidak bisa berhubungan intim, kan? Anda tidak bisa menyembuhkannya, kan? Ini adalah karma skema. Sebelum ini, Anda dapat mengklaim bahwa praktisi medis tidak merawat diri mereka sendiri, tetapi itu benar-benar karena keterampilan medis Anda yang buruk. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini, enyahlah. King Sui mengarahkan kata-katanya padanya dengan jijik. Kamu menyemburkan omong kosong. Tabib ajaib Hua membalas dengan marah. Aku menyemburkan omong kosong. Saya memiliki beberapa teknik akupuntur di sini yang dapat membuat Anda mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu ingin mencoba? King Sui mengeluarkan jarum emas dan menatap tabib ajaib Hua. Ekspresi dokter ajaib Hua berubah drastis. Dia telah mendengar tentang keterampilan akupuntur ini yang akan membuat seseorang hampir terhipnotis. Sebelum dia bisa menghentikan King Sui, yang terakhir sudah menusuknya. Kepada publik, King Sui bertanya, ada yang punya pertanyaan. Dia akan mengatakan apapun yang muncul di pikirannya sekarang. Bisakah kamu benar-benar tidak berhubungan dengan wanita sekarang? Iya, dokter ajaib Hua menjawab dengan linglung. Apakah kaki saya benar-benar tidak sembuh total? Apakah itu akan kembali ke keadaan semula dalam waktu setengah bulan? Kakimu sudah sembuh. Itu tidak akan kembali ke keadaan semula. Aku berbohong. Apakah biaya perawatan yang Anda kutip sebelumnya terlalu mahal? Iya, sekitar 5 kali lipat harganya. Akhirnya, tabib ajaib Hua dipukuli oleh publik dan dibuang ke jalan. Pada saat yang sama, reputasi sekte medis 9 benua menurun dengan cepat dan berita menyebar. Jika tidak diumumkan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimanapun, obat itu tak ternilai harganya. Namun, sekarang semua orang tahu tentang itu menjadi masalah yang sama sekali baru. AST 2441 Dewa Kuliner Gemuk, wanita cantik seperti anggur. Tabib ajaib Hua dipukuli oleh orang banyak. Meski tidak mengalami luka serius, wajahnya bengkak akibat tomat berdarah. Dia bahkan telah diludahi wajahnya sebelum pergi dengan sedih. Imperial Cuisine Hall ramai setelah kejadian itu, dan sekarang semua orang mengenali keterampilan medis King Sui. Banyak orang datang untuk berobat, tetapi kebanyakan dari mereka diundang oleh orang lain dari mulut ke mulut. Itu gratis. Tidak hanya itu, Imperial Cuisine Hall juga membagikan roti kukus giok gratis di sisi lain, satu per pelanggan. Efeknya sebenarnya bahkan lebih baik daripada aula medis.
Bukankah satu terlalu sedikit? Mengapa saya tidak bisa membelinya? Berapa untuk satu? Seseorang tidak menyerah. Siapa yang tahan jika mereka hanya bisa memiliki satu makanan lezat seperti itu? Itu benar, bos. Berapa untuk itu? Tidak gratis, ayo kita beli. Ini adalah roti terbaik yang pernah kumiliki. Itu bahkan lebih baik daripada hati naga atau sumsum phoenix. Petik 2. Ini tidak berlebihan. Dalam kehidupan masa lalunya, ini digunakan sebagai deskripsi untuk sesuatu yang lezat. Mengapa hati naga atau sumsum phoenix enak? Itu karena tidak ada yang mencicipinya dan itu terlalu langka. Dan karena tidak ada yang mencicipinya, itu adalah sesuatu yang dirindukan orang. Namun dalam kehidupan ini, tidak ada kekurangan orang yang telah mencoba hati naga dan sumsum phoenix. Tentu saja, mereka hanyalah binatang iblis biasa yang terlihat seperti dinosaurus di kehidupan masa lalunya. King Sui juga memilikinya sebelumnya dan tidak menganggapnya istimewa. Itu benar-benar tidak enak seperti roh babi gunung yang dibesarkannya di alam Valet Jade Immortal. Semuanya, tolong tenang. Ini adalah hari pertama pembukaan kami, dan kami juga tidak bisa membuat terlalu banyak. Kami mencari pengertian Anda, jadi berhentilah membuat keributan. Siapapun yang terus melakukannya akan melepaskan hak untuk membeli di masa depan. Tang Xi mengumumkan. Mereka tidak menemukan pembantu, jadi Tang Xi dan Nuolan adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas tempat ini. Kata-katanya efektif, tetapi masih ada beberapa yang tidak puas. Seorang pria yang sangat tinggi dan besar melangkah maju saat ini. Dia tampak ramah, dengan kulit putih bersih. Kepalanya yang botak menarik perhatian kemanapun dia pergi. Hal ini benar-benar tidak buruk, tetapi apakah kamu hanya berakting? Kata si gendut besar sambil garuk-garuk kepala. Ah, kamu juga di sini, Dewa Kuliner. Seolah-olah tidak ada yang memperhatikan lemak ini. Mungkin karena roti kukus giok terlalu lezat sehingga mereka mengabaikan kehadiran Dewa Kuliner ini di tengah-tengah mereka. Lemak itu adalah Dewa Kuliner dan berafiliasi dengan kediaman makanan 9 benua. Dewa Kuliner, jadi menurutmu roti ini juga enak? Dewa Kuliner, bisakah kamu membuat roti ini? Tempat itu kacau dan ramai dengan kehidupan pada saat itu. Si gemuk juga tidak menganggapnya aneh. Sambil terkekeh, dia tidak menjawab. Sebaliknya, tatapannya menyapu tempat itu dan mendarat di King Sui sebelum berjalan mendekat. Bos, si gemuk menyapa King Sui. Kamu adalah Dewa Kuliner. Kamu pasti dari kediaman makanan 9 benua. King Sui tidak bertele-tele. King Sui pernah berselisih dengan kediaman makanan 9 benua, tapi itu hanya perselisihan kecil dengan cabang di bawah mereka. Ada terlalu banyak cabang di Nine Continents Food Residence, tetapi masalah seperti itu bisa terjadi dua arah. Jika itu kecil, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Jika itu besar, maka sebenarnya, King Sui akan menjadi musuh dari seluruh kediaman makanan 9 benua. Kenapa? Apakah saya tidak diterima? Si gemuk menggaruk kepalanya dan bertanya. King Sui tertawa. Lemak ini lugas dan sungguh-sungguh, mudah disukai oleh orang lain. Kami menyambut Anda, tetapi terlepas dari apakah Anda seorang dewa kuliner, Anda berada di wilayah saya, jadi Anda harus mematuhi aturan saya. Tapi aku tidak menyebabkan masalah. Si gemuk menjawab, menjatuhkan tangannya. Apa yang kamu lakukan di sini? King Sui bertanya. Saya mendengar tentang Imperial Cuisine Hall yang baru saja dibuka dan ingin melihat apakah Anda memenuhi gelar Imperial Cuisine, jawab si gemuk. Kamu tidak memulai kunjungan, kan? King Sui tertawa. Lemak tidak tahu bagaimana melakukan ini dengan benar. Seseorang pasti telah mengirimnya, dan tak perlu dikatakan bahwa kediaman makanan 9 benua di sini berada di belakangnya. Karena orang-orang dari Sekte Medis 9 benua ada di sini, tidak mengherankan jika kediaman makanan 9 benua juga ada di sini. Ini akan menjadi situasi yang berbeda jika Sekte Tombak Perkasa 9 benua ikut campur, tetapi King Sui menolak untuk membiarkan Ling Chen melakukannya. Bagaimana King Sui mempromosikan dirinya jika Ling Chen ikut campur? Akan lebih cepat dan lebih viral untuk melakukannya dengan cara ini. Awalnya saya ingin bersaing dalam keterampilan kuliner dengan Anda, tetapi sekarang saya tahu bahwa saya bukan tandingan Anda dan tidak lagi ingin melakukannya. Hanya, bisakah Anda memberi saya 2 roti? King Sui dibuat bodoh sebelum tersenyum. Tentu, kami akan memilikinya untuk Anda ketika Anda berkunjung di masa depan juga. Petik 2. Lemak mencerminkan senyum King Sui. Kamu pria yang baik. Itu diselesaikan dengan mudah. Insiden tabib ajaib Hua juga tidak terlalu merepotkan, jadi dia puas dengan bagaimana hari itu berjalan. Orang-orang yang dia panggil tiba di sore hari. Beberapa lusin dari mereka akan bertanggung jawab atas Departemen Makanan Imperial Cuisine Hall dan satu lagi akan merawat orang. Namun,
Mereka kekurangan orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Sangat disayangkan bahwa Yuan Shu masih berada di klan Qing. Bagaimanapun, Imperial Cuisine Hall Qing Clan memiliki beberapa ratus orang, semuanya berada di bawah pengawasan Yuan Shu. Tapi di sini, mereka membutuhkan seseorang untuk menjadi penanggung jawab atau seseorang untuk berafiliasi dengan Imperial Cuisine Hall. Itu untuk kasus ketika seseorang menantang mereka. Pada saat itu, penanggung jawab atau afiliasi akan turun tangan ketika mereka tidak berhasil melawannya sendiri. Afiliasinya ada di sana, tetapi mereka hanya akan memberikan bantuan jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Lemak itu berafiliasi dengan kediaman makanan 9 benua. Dengan demikian, keterampilan kulinernya pasti sangat bagus untuk disebut sebagai dewa kuliner, tetapi dia bersungguh-sungguh. Justru karena itulah Nine Continents Food Residence telah mengirimnya untuk menantang Imperial Cuisine Hall yang baru dibuka. Bagi dewa kuliner, itu adalah penghinaan dan penghinaan, tetapi yang gemuk adalah orang yang mudah diajak bicara. Selain itu, dengan posisi kediaman makanan 9 benua, mereka akan memiliki banyak dewa kuliner yang berafiliasi, jadi ini juga tidak aneh. King Sui secara alami mengambil peran sebagai penanggung jawab di aula masakan kekaisaran ini, tetapi dia tahu bahwa dia harus menemukan atau melatih seseorang untuk menggantikannya. Karena dia akan berada di sini selama beberapa waktu, melatih seseorang tidak akan menjadi masalah. Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa tidak mudah menemukan seseorang untuk dilatih. Dia berada di wilayah yang tidak dikenalnya, dan setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk menyerahkannya pada keberuntungan. Setelah menyibukkan diri sepanjang hari, dia kembali ke kamar dengan 2 wanita di belakangnya. King Sui memegang satu di setiap lengan dan duduk di samping tempat tidur. Wajah para wanita itu diwarnai merah. Setelah King Sui menikmati petualangan, memiliki beberapa pasangan, semuanya menjadi alami. Sekarang, dia tidur dengan kedua wanita itu setiap malam. Tubuh menggerahkan mereka sehalus batu giok, dan kulit mereka yang kencang memiliki cahaya seputih salju. Tidak ada satu ons pun timbunan lemak di tubuh mereka. Pantat mereka gagah dan bulat, dengan dada yang sama besarnya dan kuncup bunga cerah yang bergoyang seperti bunga popi melawan angin sepoi-sepoi. Bibir King Sui kering saat darahnya melesat ke atap. Dia menyadari bahwa dia sama bersemangatnya setiap saat. Ada pepatah di kehidupan masa lalunya bahwa di belakang setiap wanita cantik ada pria yang bersamanya sampai dia sakit. Namun, King Sui tidak berpikir bahwa wanita cantik seperti itu cukup cantik. Mereka tidak cukup memikat atau memiliki tingkah laku yang superior seperti para wanitanya. Dikatakan bahwa seperti anggur, wanita cantik menjadi lebih dari waktu ke waktu. Saat itu, bahkan jika mereka dipenuhi dengan rambut putih dan kerutan, Anda masih akan berpikir mereka cantik. Kedua wanita di sisinya masih sedikit pendiam tetapi jauh lebih baik daripada yang pertama kali mereka lakukan. Wanita penasaran. Selain itu, ada kesamaan di antara orang-orang. Sama seperti bagaimana pria di masa lalu menonton pornografi, wanita akan melakukan hal yang sama dan suka menonton juga. Ini hanyalah keinginan normal seseorang, terutama dengan kedangkalan manusia. AST 2442 Fisik Aneh, Lao Husan. King Sui mencium Bei Huang Fan dan memeluk pinggang rampingnya. Dengan tangannya yang lain, ia naik ke puncak surgawi dan meraba-raba dengan lembut, menunjukkan tangannya yang gesit dan menyegel jiwa. Erangan tertahan dan suara terengah-engah berputar di sekitar telinga King Sui, memancing indera pendengaran dan sentuhannya. Segera, Bei Huang Fan naik ke atas. Ombak yang mempesona terasa sama seperti goyangan ombak. King Sui mengulurkan tangannya dan memeluk Shen Huang, membiarkannya berbaring di tubuhnya. Dalam posisi itu, puncaknya tampak lebih megah. Tunas yang lembut memancarkan godaan yang fatal. Dengan rakus, dia mencicipinya, mengisi mulutnya dengan keharuman aroma alami seorang wanita. Suara merdu terus berlanjut setelah tengah malam saat kedua wanita itu ambruk dalam pelukan King Sui. Ini adalah saat yang paling dinikmati King Sui, ketika dia bisa diam-diam melihat dua wanita seperti Dewi. Sebelum ini, dia tidak pernah bermimpi bahwa akan ada hari seperti ini. Untuk memiliki istri seperti ini, apalagi yang bisa dia minta. Inilah mengapa dia merasa bahwa ini adalah pencapaiannya yang paling membanggakan. Hari itu adalah tentang istirahat setelah mereka mengistirahatkan mata mereka untuk sementara waktu. Para wanita di lengannya bangun dan King Sui, yang telah memulihkan kekuatannya setelah tidur siang, memiliki engkor malam sebelumnya. Mereka terlalu menawan untuk ditolak. Beruntung dia memiliki tubuh emas 9 yang, atau dia tidak akan mampu menanganinya. Sementara umur prajurit di benua utama panjang, tetapi mereka tidak pernah bisa mencapainya. Beberapa karena penyakit yang dirahasiakan, tetapi pada kenyataannya,
penyebab vitalnya adalah pemanjaan diri dalam pesta pora. Selama seseorang memiliki kemampuan untuk memanjakan, mereka akan dan tidak akan berhenti sampai nafas terakhir mereka. Bahkan seseorang yang teguh akan menikmatinya dalam jumlah sedang. Mereka yang tidak memiliki kendali juga akan menikmatinya tanpa pengekangan. Dengan cara itu, entah mereka mati lebih awal, atau mereka berhenti bisa membangkitkannya. King Sui tidak khawatir tentang ini. Fisik kedua wanita itu layak, tetapi mereka masih tidak bisa mengatasinya. Kultivasi yang kuat tidak ada hubungannya dengan ini, karenanya, mereka butuh beberapa hari untuk pulih. Para wanita tampak berseri-seri setelah mereka bangun. Mereka semua mengatakan wanita membutuhkan cinta untuk menghidrasi mereka. Keseimbangan yin dan yang adalah cara untuk melakukannya. Imperial Cuisine Hall akan dibuka untuk bisnis, dan itu adalah hari kedua mereka. Harganya murah, tapi masih terbatas. Mereka hanya memiliki makanan dalam jumlah terbatas dan akan tutup setelah terjual habis. King Sui tidak melakukannya demi uang, tetapi dia melakukannya untuk meningkatkan reputasi. Oleh karena itu terjangkau bagi siapa saja. Beberapa orang datang lebih awal dan hanya bisa membeli paling banyak 2. Jades Teamet Bun berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Imperial Cuisine Hall akan menjual 2.000 per hari, dan hanya sekitar 1.000 orang yang bisa mendapatkannya. Mereka yang berkesempatan membeli akan selalu membeli kuota maksimal 2 karena harganya yang terjangkau. Bos, kami memiliki umpan balik. Anda tidak bisa menjualnya dengan cara ini, kami tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Anda bisa menaikkan harganya, kata seorang pria muda di antara kerumunan. Sampah sekali. Lalu bagaimana kita harus membelinya? Jadi bagaimana jika Anda punya uang? Apakah Anda percaya ketika saya mengatakan saya akan memukuli Anda? Raung seorang pria besar dan tinggi. Lao Husan, seorang pengemis namun kamu berani mengancam akan memukuli saya. Apakah Anda percaya ketika saya mengatakan saya akan bergiliran pada istri Anda itu? Balas pemuda itu dari sebelumnya. Lao Husan tetap diam pada saat itu. Dia memiliki sedikit energi, tetapi dia tidak punya uang. Ia memang memiliki istri cantik yang banyak diingat orang. Namun, dia melakukan semua yang dia bisa untuk melindunginya seolah-olah hidupnya bergantung padanya, jadi mereka baik-baik saja untuk saat ini. Namun, itu tidak menghentikannya untuk khawatir. Haha, katakanlah, Lao Husan, Anda adalah lambang kecantikan yang menikah dengan suami yang vulgar. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Saya akan membayar Anda berapapun jumlah yang Anda inginkan. Pergi ke neraka. Mata Lao Husan yang seperti harimau memelototi pria itu. Penghinaan memenuhi ekspresi pemuda itu. Tanpa sepatah kata pun, dia membalikkan tubuhnya tepat sebelum pukulan mendarat padanya. Lengannya seperti pistol dan tubuhnya sedikit melengkung. Dia tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan saat dia mengarahkan tinjunya ke arah Lao Husan. Lao Husan tampak kasar, tinggi, dan kuat, tapi dia tidak setua itu. Dia adalah seorang pemuda tanpa kultivasi dan hanya mengandalkan kekuatan kasar. Pemuda itu, di sisi lain, jelas memiliki kultivasi meskipun hanya sedikit. Berdebar, pukulan itu mendarat tepat di dada Lao Husan tetapi dalam peristiwa yang mengejutkan, Lao Husan hanya mundur 2 langkah darinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pemuda itu mundur karena terkejut. Ekspresi pemuda itu berubah, tangannya gemetar. Seolah-olah dia telah menabrak dinding batu. Kekuatan pukulan itu telah melukai lengannya sendiri. Fisik yang bagus. Mata King Sui berbinar. Dia tahu bahwa Lao Husan tidak memiliki bentuk kultivasi apapun tetapi memiliki kemampuan rebound alami. Tentu saja, seorang pejuang yang lebih kuat masih bisa membunuh Lao Husan dalam hitungan detik. Namun, fisik ini adalah salah satu yang paling menakutkan di antara mereka yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. Kecuali pihak lain menggunakan racun atau kebingungan, mereka akan kesulitan mengalahkan seseorang dengan fisik ini. Sangat disayangkan bahwa Lao Husan tidak semudah itu, mungkin lebih tua dari 20 tahun tetapi lebih muda dari 30. King Sui tahu dari vitalitasnya. Bahkan jika orang lain tahu tentang fisik Lao Husan, tidak banyak yang bisa dilakukan lagi. Masa kritis telah berakhir, bahkan berkultivasi tidak akan mencapai hasil yang berharga. Namun, King Sui berbeda. Dia tidak tahu apakah Lao Husan akan mampu mencapai tingkat kultivasi yang layak, tetapi dia tahu bahwa orang-orang dengan fisik seperti itu biasanya memiliki kemampuan bawaan yang layak. Itu sebabnya King Sui ingin mengembangkannya. Berhenti, kalian berdua. Pergi keluar jika Anda ingin bertarung. King Sui berjalan mendekat. Maaf, bos. Aku tidak ingin berkelahi dengannya. Tidak ada artinya, jawab Lao Husan dengan panik. King Sui tersenyum. Silakan ikuti saya. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda.
Petik 2. Lao Husan tercengang tapi tetap mengangguk sebelum mengikuti King Sui ke aula. Tolong duduk. King Sui duduk dan meminta Lao Husan untuk melakukan hal yang sama. Apa yang ingin bos bicarakan? Lao Husan duduk dengan tenang, jauh berbeda dari pria garang sebelumnya. Aku melihat kamu sangat galak di luar. King Sui tersenyum. Lao Husan tertawa. Saya tidak takut diolok-olok. Aku hanya pria biasa. Jika saya tidak sedikit galak, saya akan diganggu oleh orang lain. Petik 2. Apakah Anda tertarik untuk belajar dari saya? Anda dan wanita Anda bisa tinggal di sini di Imperial Cuisine Hall. Saya dapat menjamin tidak ada yang akan menggertak Anda jika Anda di sini. King Sui tersenyum. Dia yakin bahwa Lao Husan akan tinggal. Lao Husan terkejut dan menatap King Sui dengan bingung. Apakah kamu tidak bersedia? King Sui mempertahankan senyumnya. Tidak, saya sangat bersedia. Aku hanya tidak percaya ada sesuatu yang jatuh ke pangkuanku seperti ini. Bisakah kamu memberitahuku kenapa? Lao Husan bertanya dengan sungguh-sungguh. King Sui sangat senang. Jika ini adalah orang lain, terutama orang biasa, mereka akan menyetujuinya dan tidak mengingat hal lain. Lao Husan itu logis. Jangan pernah meremehkan masalah sekecil itu, ini berarti dia memiliki prinsip dan pikiran yang rasional. Aku akan terus terang. Saya akan tinggal di sini selama beberapa tahun jika jangka panjang dan hanya 1-2 tahun jangka pendek. Sayang sekali untuk membuang tempat ini ketika saya pergi, jadi saya ingin memilih penggantinya. Saya pikir Anda bisa mencobanya setelah melihat Anda hari ini. Jika Anda mampu melakukannya, saya akan membiarkan Anda mengambil alih. Jika tidak, maka hal-hal yang Anda pelajari dari sini masih akan membantu Anda menjadi beberapa ratus kali lebih kuat dari Anda sekarang. King Sui menjelaskan dengan senyumnya yang biasa masih di wajahnya. Betulkah? Itu keren. Terima kasih. Saya akan belajar dengan semua yang saya miliki. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lao Husan sangat gembira dan gelisah. Busur yang dia berikan adalah salah satu yang digunakan oleh para murid untuk membungkuk kepada guru mereka. King Sui menariknya berdiri. Baiklah. Kembali, berkemas kemudian pindah ke sini. Anda akan mulai belajar dari saya besok. Petik 2. AST 2443 dia menghancurkan istana surgawi kota Kaisar 9 bintang. Hari ini, Imperial Cuisine Hall juga dibuka untuk bisnis, dan meskipun itu bukan aula medis atau tempat tinggal makanan yang besar, aula Imperial Cuisine adalah kombinasi dari keduanya. Namun, hanya ada sedikit variasi hidangan meskipun itu adalah tempat tinggal makanan. Kebanyakan dari mereka adalah hidangan obat untuk meningkatkan kesehatan seseorang dan semuanya terbatas. Biasanya, mereka terjual habis dalam beberapa saat setelah pembukaannya. Reputasi Imperial Cuisine Hall tersebar luas dalam beberapa hari. Tidak hanya keterampilan medisnya yang hebat, tetapi makanan mereka bahkan lebih terkenal. Ini adalah yang pertama. Siapapun yang mencicipi makanan dari Imperial Cuisine Hall tidak bisa berhenti memujinya. Bahkan hidangan dari Nine Continents Food Residence tidak bisa dibandingkan. Karena ini, orang-orang dari Sekte Medis 9 Benua dan Kediaman Makanan 9 Benua tidak senang. Mereka telah mencicipi makanan King Sui dan menguji kemampuan medisnya. Hanya ada satu komentar akurat untuk itu, pemusnahan total. Siapapun di bidang pekerjaan yang sama adalah musuh, dan Kediaman Makanan 9 Benua dan Sekte Medis 9 Benua sedang mencari cara lain untuk menyelesaikan ini. Jika King Sui bergabung dengan mereka dan menyerahkan keterampilan dan resep medisnya, itu akan sangat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tidak ada hal besar yang terjadi akhir-akhir ini, tetapi ada banyak insiden kecil yang tidak membutuhkan banyak waktu untuk diselesaikan. King Sui tahu bahwa ini hanyalah skema kecil oleh organisasi. Jika dia tidak memiliki kekuatan, skema ini bisa berakibat fatal. Misalnya, klaim bahwa Imperial Cuisine Hall telah membunuh seseorang melalui perawatan mereka atau meracuni seseorang sampai mati dengan makanan mereka, yang membuat masalah, atau coretan ancaman di pintu masuk Imperial Cuisine Hall dalam semalam. Bahkan ada seseorang yang telah membuang binatang buas mati di pintu masuk Imperial Cuisine Hall. Hal-hal ini terjadi setiap hari tetapi semuanya diselesaikan oleh King Sui. Misalnya, mereka menemukan dalang sebelum pembuat onar itu dan menggunakan soul circ atau akupuntur untuk membuat mereka mengatakan yang sebenarnya. Selama waktu ini, tabib ajaib Hua sangat dipermalukan sekali lagi. Namun, Sekte Medis 9 Benua dan Kediaman Makanan 9 Benua bahkan lebih malu. Sekarang, semua orang tahu skema Sekte Medis 9 Benua dan Kediaman Makanan 9 Benua yang didorong oleh kecemburuan dan berhenti mempercayainya. Dengan tidak ada yang percaya pada mereka, Sekte Medis 9 Benua dan Kediaman Makanan 9 Benua menjadi tenang. Namun,
King Sui tahu bahwa keheningan ini hanya sementara. Apapun yang terjadi setelah ini akan menjadi lebih kejam. Segala sesuatu dari sebelumnya adalah memaksanya untuk melayani mereka, tetapi kehidupan akan menjadi apa yang mereka kejar selanjutnya. King Sui tidak takut. Dia tidak takut bahkan di Nine Stars Domain, Nine Stars Emperor City. Hanya sedikit yang bisa mengalahkannya di sini, dan jika dia menggunakan ulat sutera naga emas Marrow Nibbling, maka tidak ada yang bisa menjamin siapa yang akan hidup atau mati. Selain itu, Sekte Tombak Perkasa Sembilan Benua akan berada di pihaknya. King Sui telah membantu penatua dalam keluarga Ling Chen meningkatkan umurnya 100 tahun. Ini penting bagi klan Ling. Penatua akan menghabiskan umurnya. Tapi setelah King Sui membantu menyembuhkan penyakitnya yang dirahasiakan, bersama dengan kekuatan musim semi kehidupan dan bunga kehidupan, bukanlah hal yang sulit untuk memperpanjangnya hingga 100 tahun. Ling Clan adalah pilar pendukung Sekte Tombak Perkasa Kota Sembilan Bintang Kaisar. Di wilayah ini, Sekte Tombak Perkasa Sembilan Benua di Kota Kaisar Sembilan Bintang hanyalah salah satu cabangnya. Mereka bahkan bisa disebut divisi kelas 2. Selain markas besar Sekte Tombak Perkasa Sembilan Benua, sekte bawahan lainnya juga seperti mereka. Tentu saja, tidak hanya ada satu Sekte Tombak Perkasa Sembilan Benua. Ada lusinan dari mereka di Domain Sembilan Matahari dan Domain Sembilan Bulan. King Sui telah bertemu dengan penatua dari klan Ling. Dia adalah orang yang tidak dapat disangkal tangguh, orang yang King Sui tidak bisa menjamin untuk menang bahkan setelah menggunakan ulat sutera naga emas Marrow Nibbling melawannya. Elder Ling adalah seorang prajurit top di Nine Stars Emperor City, salah satu dari sedikit orang tua hebat yang tersisa. Yang lain tidak punya banyak waktu lagi, dan begitu mereka lewat, posisi Ling Clan akan naik ke atas. Beberapa hari berlalu sebelum King Sui tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat sibuk mengurus Imperial Cuisine Hall, sehingga dia mengabaikan hal-hal lain seperti Istana Surgawi dan Gerbang Iblis. Selanjutnya, dia yakin bahwa Tante Lingyan ada di sini dan merupakan pemimpin sekte Gerbang Iblis di wilayah ini. Gerbang Iblis di sini juga merupakan Gerbang Iblis Sembilan Benua. Meskipun itu bukan markas Gerbang Iblis Sembilan Benua yang paling menakutkan, itu sudah dekat. King Sui menghela nafas pada potensi darah suci iblis tertinggi. Potensinya sangat menakutkan dan sekarang dia tahu bahwa itu bisa dengan mudah menaklukkan orang lain yang memiliki darah Raja Iblis. Pada dasarnya, akan mudah baginya untuk naik ke tahta pemimpin sekte Gerbang Iblis. King Sui memikirkan kembali Gerbang Iblis Sembilan Benua sebelumnya. Dia sebenarnya tidak tahu apakah pemimpin sekte itu dari darah suci iblis tertinggi. Secara teoritis, seharusnya hanya ada satu. Kebangkitan Tante Lingyan menandakan bahwa darah suci iblis tertinggi sebelumnya telah lenyap, dan satu-satunya kemungkinan adalah karena kematian. King Sui merasa bahwa suksesi Tante Lingyan ke tahta hanyalah masalah waktu. Itu seperti aturan, takdir yang tidak bisa disangkal. Istana Surgawi Sembilan Benua. King Sui berdiri di depan Istana Surgawi Sembilan Benua, tetapi pemandangan yang menyambutnya mengejutkan. Itu adalah tanah reruntuhan. King Sui mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang terjadi. King Sui tidak mendengar tentang gerakan besar apapun sejak dia tiba di sini, dan dia juga tidak mendengar tentang spekulasi apapun. Jejak pertempuran bukanlah yang terbaru, tetapi juga tidak lama. Belum lama berselang, tempat itu rata dengan tanah, seharusnya sekitar setengah tahun yang lalu. King Sui berdiri di sana mengerutkan kening, tidak tahu mengapa Nuolan gagal mengemukakan masalah itu. Dia hanya menyebutkan tentang gerbang iblis dan keberadaan Tante Lingyan. Sepertinya dia tahu tentang ini juga tetapi tidak ingin dia merasa tidak nyaman. 3 bulan yang lalu, saat itulah gerbang iblis menghancurkan Istana Surgawi. Sebuah suara berbicara dengan lembut di samping King Sui. Itu Nuolan, dan Ling Chen ada di sampingnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? King Sui tidak berbalik. Itu perbuatannya. Kemampuannya terlalu menakutkan. Nuolan menghela nafas. Bukankah Istana Surgawi memiliki dukungan di sini? Saya pikir Anda tidak bisa begitu saja menghancurkan organisasi besar di sini. King Sui bertanya sambil melihat kembali ke Nuolan dan Ling Chen. King Sui adalah dewa pertempuran. Meskipun dia tidak mengenal orang-orang yang pernah tinggal di Istana Surgawi ini, fakta bahwa istana itu dihancurkan membuatnya tidak nyaman. Selain itu, dia tidak ingin memperburuk hubungan dia dan Tante Lingyan ke tahap yang tidak bisa ditoleransi. Dengan kemajuan baru-baru ini, mereka tampaknya mendekati titik itu. Kekuatannya terlalu menakutkan. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Semua orang tahu tentang dendam antara Istana Surgawi dan Gerbang Iblis, jadi tidak ada yang ikut campur, Nuolan menjelaskan dengan lembut. Kemampuannya sangat menakutkan. King Sui tahu bahwa Tante Lingyan pasti memiliki terobosan.
Di ranah apa dia sekarang? Tingkat 3 memelihara alam dewa. Atau tingkat 4, mungkin level 5. Dia berasal dari darah suci iblis tertinggi. Dia memiliki potensi yang mengerikan dan pikiran yang jernih. Budidaya Raja Iblis cepat, dan pemilik darah suci iblis tertinggi tidak perlu khawatir terlalu terobsesi yang dapat menyebabkan fondasi intinya menjadi tidak stabil. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia akan melupakan segala sesuatu yang dapat menghalangi takdirnya. Oleh karena itu, dia ditakdirkan untuk melupakannya karena hanya dengan begitu dia dapat memenuhi takdirnya. King Sui bingung sejenak seolah-olah jiwanya telah berlipat ganda dan pergi ke segala arah. Satu-satunya orang yang bisa mengubahnya adalah King Sui, tapi dia telah melupakannya. Lebih penting lagi, dia adalah dewa pertempuran yang memiliki takdirnya sendiri. Jika dia membunuh banyak dewa pertempuran ini, lalu apa yang harus dia lakukan di masa depan? Bunuh dia. Bukan saja menang melawannya tidak mungkin, tetapi dia tidak tahan untuk melakukannya bahkan jika dia bisa. Tidak membunuhnya. Lalu di mana dia berdiri sebagai dewa pertempuran? Apalagi jika dia menjadi Palace Lord of Divine Palace. Segala sesuatu dalam pikirannya tampaknya terjun dalam kekacauan. AST 2444 pilihan antara hidup dan mati. Baiklah, kalian bisa kembali dulu. Saya akan berjalan-jalan, kata King Sui kepada Nuolan dan Ling Chen. Ling Chen dan Nuolan telah mengkonfirmasi hubungan mereka dan akan segera menikah. Ini adalah berita bagus dan King Sui senang untuk mereka. Dia senang dengan rumah tempat Nuolan akan menikah. King Sui, apakah kamu akan mencarinya? Nuolan bertanya dengan cemas. Baiklah, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. King Sui melambaikan tangannya dengan acuh dan pergi. Gerbang Iblis 9 Benua. Itu adalah gerbang Iblis 9 Benua kota Kaisar 9 Bintang. Setelah tiba, King Sui hanya menonton dari jauh pada awalnya. Tempat ini dibangun di sepanjang Gunung 9 Bintang, tetapi sama dengan Istana Surgawi. Gunung 9 Bintang tidak tinggi tetapi area di puncaknya sangat besar. Itu diratakan oleh seseorang dan menjadi kota pegunungan. Tidak terlalu mengada-ada untuk menyebutnya kota. Ada 3 jalan utama di puncak, dilapisi dengan paviliun dan manor. Jalan-jalan lurus di sepanjang pegunungan yang mengarah keluar. Istana berdiri dalam jumlah besar di sana, di sepanjang tikungan Gunung 9 Bintang. Daerah itu besar. Itu adalah markas gerbang iblis kota 9 Bintang Kaisar. King Sui berdiri di sini selama sekitar 2 jam. Sama seperti King Sui dalam dilema mencari Tante Lingyan, sosok cantik melangkah keluar dari gerbang iblis 9 benua dan berjalan menuju King Sui. Dia melintas di udara ke arahnya dengan pakaian putih salju yang tipis. Kecantikannya melampaui dunia ini, memancarkan aura dingin. Meskipun tidak sedingin es seperti sebelumnya, itu membuat orang lain merasa sedih. Dia memang telah mencapai terobosan. King Sui mengetahuinya saat dia merasakan aura Tante Lingyan dan dapat mengatakan bahwa dia bukan tandingannya. Dengan aura superioritas, matanya seperti bintang tak terbatas di atas, keindahan di balik dinginnya menyesakan. King Sui mengira dia tampak familiar tetapi merasa seperti orang asing sekarang. Ini membuatnya tidak nyaman, seperti yang akan dirasakan seseorang ketika pasangannya jatuh cinta di kehidupan sebelumnya. Rasanya mereka akan menjadi orang asing setelah ini, membuat King Sui merasa tidak nyaman. King Sui, Tante Lingyan memanggilnya dengan lembut seolah-olah dia tidak benar-benar mengenalnya. King Sui tertawa pahit lalu menghela nafas. Aku merasa seperti kembali ke masa ketika aku merayumu. Selalu merasa ada jarak di antara kita saat aku mengejarmu. Tante Lingyan tidak tersenyum dan hanya mengarahkan pandangannya pada King Sui. Dia telah menerobos tetapi menemukan bahwa masih ada bayangan di hatinya. Dia mendambakan keakraban, dan rasanya seperti itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sekarang dia telah melihat King Sui, dia menyadari bahwa bayangan itu adalah dia, dan itulah sebabnya dia memanggil namanya dengan ragu-ragu. Apakah kamu mencariku karena masalah dengan Istana Surgawi? Tante Lingyan bertanya. Sebelum King Sui bisa menjawab, Tante Lingyan melanjutkan, jika itu masalahnya, lupakan saja. Istana Surgawi dan Gerbang Iblis adalah musuh sejak awal. Siapa yang tahu berapa banyak Raja Iblis yang telah dibunuh oleh Dewa Pertempuran sepertimu, atau Gerbang Iblis yang telah kau hancurkan. Jadi, jangan anggap aku kejam. King Sui tercengang tetapi memikirkannya. Karena mereka adalah musuh, dan dia menghancurkan beberapa Raja Iblis dan Gerbang Iblis, dia tidak berpikir dia berhak untuk menyalahkannya. Setelah memproses pemikiran itu, King Sui merenungkan tujuannya di sana. Mereka pernah mesra dan dekat. Mereka bisa saja menikah setelah beberapa waktu, namun, hal-hal perlahan berubah seperti ini. Seiring waktu, bahkan King Sui menjadi orang asing di sana.
Tante Lingyan melihat kurangnya respon di King Sui saat mereka saling menatap dengan tenang. Tatapan King Sui jelas. Melihat wajah yang telah merebut jiwanya, dia tiba-tiba dipenuhi dengan cinta, sakit hati, pemujaan, penyesalan, dan kepasrahan. Tatapan kompleks King Sui menyebabkan jantung Tante Lingyan berpacu. Bayangan di hatinya menjadi lebih jelas, tiba-tiba merasa seolah-olah dia sangat dekat dengan pria di depannya. Sejujurnya, dia sangat kesepian, dia tidak punya teman, apalagi kekasih, yang seperti kerabatnya. Lingyan, bolehkah aku memelukmu? King Sui bertanya dengan tulus. Dia takut Tante Lingyan akan mengirisnya lagi. Tante Lingyan menyaksikan King Sui tanpa berkata-kata. Dia sudah terbiasa dengan hari-harinya yang sepi dan tidak terlalu memikirkan hubungan antara pria dan wanita. Dia tidak menemukan siapapun yang dia sukai dan dia juga tidak merasakan apa-apa dalam hal ini. Memang benar sekarang juga, tetapi interaksinya dengan King Sui membuatnya merasa bahwa pria ini berbeda dari yang lain. Dia memang berbeda, karena secara tidak sadar, dia tahu bahwa dia dianggap sebagai suaminya. Apakah dia mengingatnya atau tidak, dia tahu ini benar, terutama sekarang. Di satu sisi, ada bayangan di hatinya, di sisi lain, ada tatapan King Sui. Dia tidak membalas ketika dia menyerangnya sebelumnya, dan dia hampir mati di bawah pedangnya. Kejadian ini berdampak besar padanya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia berada dalam pelukan ringan. Secara naluriah, dia ingin menyerang dan memiliki banyak metode dalam pikirannya untuk membunuh pria itu, tetapi dia tidak bergerak. Aroma ringan pria itu menyelimutinya. Rasanya alami dan aromanya sedikit familiar baginya. Itu menghibur dan mengejutkannya. Bagaimana mungkin dia diam-diam berbaring di pelukan seorang pria? Tanpa sadar, dia melingkarkan tangannya di pinggangnya. King Sui merasa lega, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Sama seperti itu, dia diam-diam memeluk bahunya. Lingyan, istriku. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Keinginan impulsif untuk melihatmu, untuk melihat senyum familiarmu membuatku hancur. Betapa aku ingin memelukmu erat-erat, membuatmu tetap di dekatku. Suara King Sui rendah seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Maafkan saya, aku tahu apa yang kamu katakan itu benar, tapi aku. Saya mengerti. Anda tidak perlu meminta maaf. Surga mengerjaiku. King Sui tertawa pasrah. Bukankah kamu bilang kamu ingin memelukku erat-erat? Peluk aku sekencang yang kamu mau, kata Tante Lingyan dengan lembut. Hati King Sui melompat ke sana dan memeluknya erat-erat ke tubuhnya sendiri saat dia membenamkan wajahnya ke lekukan lehernya. Mengambil napas dalam-dalam dari aromanya, pasangan itu terjebak dekat satu sama lain. Perasaan lega King Sui dari beberapa keinginan hatinya. Tante Lingyan merasa sangat damai pada saat itu. Pria dan dia seharusnya menjadi musuh, namun, dia tidak khawatir bahwa dia akan menyerangnya ketika terkunci dalam pelukan itu. Tidak khawatir dia akan membunuhnya atau sejenisnya. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa dia juga tidak menjaga dirinya darinya, akan mudah untuk membunuhnya saat itu juga. King Sui menjadi tenang hanya setelah waktu yang lama, melepaskan cengkeramannya sedikit tetapi tidak tahan untuk melepaskannya sepenuhnya. Terima kasih, Lingyan. Sudah lama sekali. Saya kira masih ada perasaan dari terakhir kali. King Sui tersenyum. King Sui, aku sedikit takut sekarang, jawab Tante Lingyan lembut. Apa yang Anda takutkan? King Sui bingung. Aku percaya kata-kata yang kamu katakan sebelumnya. Jika suatu hari saya mendapatkan kembali ingatan saya khawatir saya tidak akan bisa menghadapi kenyataan. Apa aku menyakiti banyak orang? Tante Lingyan menghela nafas. Ini adalah takdir. Itu bukan salahmu, kata King Sui tanpa daya. Jika suatu hari kita harus berdiri di ujung yang berlawanan antara hidup dan mati, dan kita harus membuat pilihan di antara kita. Apa yang akan kamu lakukan? Tante Lingyan bertanya pada King Sui dengan tenang. AST 2445 Lingyan, apakah Anda mengencingi celana Anda? Bukannya King Sui tidak memikirkan masalah ini sebelumnya, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawab sesuatu seperti itu. Dia tidak akan suka jika dia berdiri di sana tanpa bergerak sementara Tante Lingyan membunuhnya. Ini bukan cinta, itu ketidaktahuan. Itu tidak akan adil bagi istri-istrinya, dan itu akan menjadi kebodohan baginya. Jika salah satu wanitanya dalam bahaya, dia akan menyelamatkan mereka tanpa peduli pada dirinya sendiri. Dia tidak akan menyesal jika dia mati dan akan melakukan hal yang sama jika diberi kesempatan kedua. Saya tidak tahu. Hal-hal telah mencapai titik ini, dan aku tidak bisa lagi membiarkanmu membunuhku tanpa pembalasan. King Sui menyaksikan Tante Lingyan. Tante Lingyan tidak terkejut dengan jawaban King Sui. Dia mengangguk. Karena kita berdua memiliki takdir masing-masing, tidak ada gunanya memaksa satu sama lain.
Mari kita memutuskan hubungan satu sama lain mulai hari ini dan seterusnya. Kalau tidak, Anda hanya akan menderita di masa depan. Petik 2. Putuskan hubungan. Apakah kamu akan menderita kalau begitu? King Sui tercengang saat dia menatap wajahnya yang cantik. Saya tidak tahu. Meskipun kamu musuh, kamu merasa lebih seperti teman, jawab Tantai Lingyan. Saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk memutuskan hubungan atau kebutuhan untuk saling membunuh. Aku ingin merayumu lagi. Siapa bilang dewa pertempuran tidak bisa jatuh cinta pada Raja Iblis? Siapa bilang kita tidak bisa menikah? King Sui berbicara dengan serius. Tantai Lingyan terkejut. Kata-katanya sangat mempengaruhinya. Meskipun tidak ada yang melarang dewa pertempuran dan Raja Iblis untuk menikah, mereka adalah musuh bebuyutan. Oleh karena itu, wajar untuk berasumsi bahwa mereka tidak bisa. Aku mencintaimu, Lingyan. Aku akan menjadikanmu istriku lagi, kata King Sui dengan lembut. Itu tidak sampai penuh dengan perasaan, tapi ada tekad di matanya. Tantai Lingyan menjadi sedikit panik karenanya. Sebagai seorang wanita, memiliki seseorang yang Anda rasakan untuk menumpahkan kata-kata ini kepada Anda, tidak dapat dihindari bahwa dia akan terpengaruh. Dia belum jatuh cinta dengan pria itu, tapi dia masih seorang wanita. Meskipun dia tidak merasa banyak tentang hubungan, dia tidak membeda-bedakan. King Sui, apa takdirmu? Untuk menghancurkan gerbang iblis. Tantai Lingyan adalah pewaris darah suci iblis tertinggi dan secara alami dapat merasakan bahwa King Sui akan naik ke puncak. Begitu itu terjadi, dia akan menjadi oposisi. Meskipun takdirku tidak menyatakannya dengan jelas, itu memiliki arti itu. Milikmu seharusnya sama kan? King Sui bertanya. Takdirku adalah untuk membasmi istana surgawi, kata Tantai Lingyan. Bagaimana tumpul? Dia benar-benar iblis. Lingyan, pernahkah kamu berpikir bahwa bahkan dengan tidak adanya istana surgawi, akan ada kekuatan baru yang akan melawan gerbang iblis? Dunia ini progresif dan memiliki banyak elemen. Baik dan jahat hidup berdampingan. Tanpa kejahatan, tidak akan ada keadilan. Pembantaian gerbang iblis di hatiku adalah kejahatan. King Sui bertemu dengan tatapan Tantai Lingyan dan menjadi malu. Baik dan jahat juga tidak hitam dan putih. Organisasi kuat mana yang tidak sampai ke tempat mereka sekarang tanpa menginjak jutaan tengkorak? Apa itu keadilan? Apa itu jahat? Jika pembunuhan dan pembakaran itu jahat, maka kalian semua juga jahat, hanya menyamar sebagai kebaikan. Apa yang kamu katakan? Tantai Lingyan berkata kepada King Sui, tidak senang. Mereka masih berpelukan dengan jarak wajah kurang dari 1 inci, napas berhembus di wajah mereka. Aroma menyegarkan Tantai Lingyan mengelilingi King Sui dan itu lebih memikat dari apapun. Tubuhnya yang lembut menempel di tubuh King Sui, membuat jantungnya berdebar kencang. Puncak menggairahkannya ditekan ke dada King Sui. King Sui telah memeluknya dengan erat sebelumnya, dan meskipun tidak sekencang sekarang, mereka masih menempel padanya. Tekanan dan goyangannya nyaman, dan tubuh King Sui mulai mengalami beberapa perubahan. Ini membuat King Sui gugup. Dia merasakan sesuatu menekan titik lemah dan takut Tantai Lingyan akan marah. Tantai Lingyan bertukar pandang dengan King Sui. Tidak mengerti mengapa, dia juga tidak mengatakan apa-apa ketika dia bertemu dengan tatapannya yang jernih. Namun, dia merasakan sesuatu yang hangat menekan area pribadinya. Tubuh emas 9 yang. Baiklah, aku salah. Tidak peduli siapa yang baik atau jahat, yang terburuk adalah kita berada di ujung yang berlawanan. Saya tidak tahu apakah kami bisa menemukan solusi yang baik di antara kami, seperti hidup berdampingan. Tidak perlu berjuang sampai mati dan membiarkan orang lain mendapatkan manfaatnya. Petik 2. Saat King Sui melanjutkan, lengannya mengencangkan cengkeramannya di sekitar Tantai Lingyan dan menggunakan jari-jarinya yang gesit dan menyegel jiwanya. Tentu saja, dia tidak bergerak. Dia tidak bisa bergerak saat menggunakan skill. Itu akan membuat area tertentu terasa nyaman dan tetap mencapai efeknya. Namun, itu tidak akan secepat berada di tempat yang sensitif. King Sui memeluk pinggang ramping Tantai Lingyan. Dikatakan bahwa kepala pria atau pinggang wanita adalah wilayah terlarang. Setelah disentuh, hal-hal bisa salah dengan mudah. King Sui tahu bahwa pinggang Tantai Lingyan adalah tempat yang sensitif, dan itu sudah cukup. Tantai Lingyan tidak tahu kapan dia mulai merasa nyaman dalam pelukan King Sui. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dia merasakan gatal di sekujur tubuhnya, pori-porinya terbuka, menyerap ki spiritual dari sekitar mereka. Bahkan matanya mulai sedikit tertutup saat dia melihat King Sui. Apa yang sedang Anda coba lakukan? King Sui tersentak mendengarnya. Apakah dia mengetahui apa yang dia lakukan? Tepat ketika dia akan berhenti, Tantai Lingyan melanjutkan, mengapa kita tidak menunggu sampai Anda memiliki kendali atas istana surgawi sebelum kita membahas ini?
King Sui menghela nafas lega lalu mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu mari kita simpulkan saja di sini. Tante Lingyan bersenandung sebelum menyadari suara yang keluar darinya tidak normal. Itu seperti erangan. Wajahnya semakin merah saat tubuhnya terasa aneh. Seolah-olah dadanya semakin hangat, tetapi tubuhnya terasa enak. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dia sentuh saat dia tanpa sadar memeluk King Sui lebih erat di lehernya. Dengan gerakan itu, King Sui bisa merasakan dirinya terjebak lebih dekat dengannya saat asetnya di bawah masuk sekitar setengah inci. Pakaian yang memisahkan mereka sepertinya juga tenggelam ke dalam tanah yang subur. Tante Lingyan sepertinya menyadari sesuatu tetapi ingat bahwa dia dulunya adalah suaminya. Sekarang, dia tidak mendorong King Sui kembali, karena perasaan euforia meletus di tubuhnya. Sekarang, dia merasa tidak ada tempat untuk bersembunyi karena malu. King Sui merasakan getaran yang tak henti-hentinya dari tubuh dalam pelukannya. Gelombang demi gelombang getaran membuat bibirnya tersenyum. Dia tidak percaya bahwa tidak ada tempat untuknya lagi di hatinya. Setidaknya dia akan mengingatnya, dan ini akan sangat membantunya dalam merayunya di masa depan. King Sui tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan kembali ingatannya, tapi dia telah memikirkannya. Bahkan jika dia tidak dapat memulihkannya, dia akan merayunya lagi, terlepas dari apakah dia adalah Raja Iblis atau pemimpin Sekte Gerbang Iblis Sembilan Benua. King Sui merasa bahwa bagian bawah tubuhnya basah olehnya. Pada titik ini, Tante Lingyan membenamkan kepalanya, terlalu malu untuk melihat King Sui. Sementara dia murni, dia tahu tentang hal-hal ini juga. Sebagai seorang prajurit budidaya, mereka masih memiliki beberapa pengetahuan tentang meridian, terlibat dalam keseimbangan yin dan yang dan lain-lain yang mereka tahu dengan naluri. Lingyan, sepertinya celanamu basah. Pakaianku juga basah kuyup, King Sui berbisik di telinganya. ST 2446 dia mengingat sesuatu, kemitraan budidaya. Tante Lingyan sudah merasa malu pada awalnya dan tumbuh lebih lagi setelah kata-katanya. Namun, jauh di lubuk hatinya dia masih menyembunyikan sedikit dan berharap pria itu tidak akan tahu. Akan lebih baik jika pria itu tidak menyadarinya, tetapi dia menyadarinya dan orang yang mengerikan itu benar-benar memanggilnya. King Sui melihat lehernya menjadi merah dan berbisik pelan di telinganya. Sudah lama kau tidak seperti ini. Tidakkah kamu merasa jauh lebih baik sekarang? Kamu dulu berperilaku seperti ini di pelukanku terakhir kali. Tubuh Tante Lingyan sedikit gemetar karena malu dan kurang kekuatan. Itu lama sebelum dia mengangkat kepalanya. Sepasang matanya yang indah tampak malu-malu namun berlinang air mata, seolah hendak menangis. Kenapa? Gadis, jangan menangis. Aku tidak menggertakmu. Anda adalah dewi di hati saya, kamu tidak boleh menangis. King Sui terkejut. Kamu brengsek. Anda melakukan ini dengan sengaja. Tante Lingyan tidak bisa memastikan apakah ini perbuatan King Sui. Betapa harumnya. King Sui tersenyum dan menarik napas dengan rakus. Tante Lingyan memerah bahkan lebih merah, mengirimkan tatapan tajam ke arah King Sui. Ada saat ketika dia merasa seolah-olah jiwanya akan meninggalkannya. Itu adalah rasa kebahagiaan dan euforia yang tak terlukiskan, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa inilah yang dirasakan pria dan wanita bersama-sama. Karena kehilangan ingatannya tentang King Sui, dia telah melupakan perasaan masa lalunya, bahkan saat pertama kali dia bertemu King Sui. Dia kehilangan semua ingatan tentang dia karenanya, dia tetap menjadi gadis yang belum pernah melihat dunia di tulangnya. Demikian juga, dia tidak pernah terpengaruh dengan cara ini, seperti bagaimana King Sui membantu membangunkan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Aset di bawah King Sui seperti pistol yang menekan kelembutan. Namun sekarang, terasa basah seperti menempel tanpa halangan. Selain basah, juga licin. Pakaian itu sepertinya tidak terlalu tebal dibandingkan dengan bungkusnya di kehidupan sebelumnya. Itu sebabnya King Sui merasa bahwa asetnya telah masuk beberapa inci. Tante Lingyan memiliki fisik yang bagus. Meskipun dia tidak bisa dianggap perawan lagi, terakhir kali itu terjadi beberapa dekade yang lalu. Elastisitasnya mengejutkan, seindah batu giok. Tante Lingyan sepertinya tidak merasa seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia merasa berada di Cloud 9. Ekspresinya malu sekaligus aneh. Namun, itu tidak lama sebelum dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia setuju untuk memeluk sebelumnya, sekarang dia telah memamerkan dirinya. Mengenai situasi mereka saat ini, dia sedikit tidak yakin tetapi tidak merasa bahwa itu tidak dapat diterima. King Sui berdeham dengan canggung. King Sui tidak mengatakan apa-apa dan dia juga tidak berani maju lebih jauh. Sebaliknya, dia perlahan mundur. Perasaan dipegang erat membuat Tante Lingyan gemetar saat dia melangkah pergi. Bertahap memiliki dampak yang besar, membuat Tante Lingyan frustrasi.
Frustrasi menyebabkan dia melakukan sesuatu yang membuat King Sui menganga. Orang munafik. Dengan gusar lembut, Tante Lingyan melangkah maju dan King Sui merasa seolah-olah dia baru saja memasuki tempat yang lebih sempit tetapi baru setengah jalan. Tante Lingyan mengerutkan kening. Lagi pula, tubuhnya hampir seperti perawan. Seiring dengan kelicikan sebelumnya, dia sedikit tidak nyaman. Dengan lapisan pakaian di antara mereka, inilah yang paling bisa mereka lakukan. King Sui linglung saat dia melihat Tante Lingyan. Dia tetap dalam keadaan trance ini untuk sementara waktu sebelum menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya, membukanya dengan ahli dan menjerat lidahnya dengan bibirnya sendiri. Tante Lingyan melingkarkan lengannya di leher King Sui dan menutup matanya. Pikirannya kabur dan bahkan tidak tahu bagaimana bekerja sama. Baginya, ini masih pertama kalinya. King Sui mencium dengan rakus, tangannya membelai pantatnya. Tak perlu dikatakan bahwa dia masih menggunakan jari-jarinya yang gesit dan dapat menggunakannya secara maksimal kali ini. Tubuh Tante Lingyan berputar dan berbalik, menyelamatkan King Sui dari upaya itu. Setelah beberapa lama, King Sui berhenti. Tante Lingyan ambruk ke arahnya seperti air. Selama periode ini, dia naik ke surga 5 atau 6 kali. Sesampainya di tempat terpencil, Tante Lingyan mandi dan berganti pakaian baru. King Sui kembali ke alam valet jade immortal, untuk mandi juga. Matanya tertuju pada wanita yang bersinar, kecantikan Tante Lingyan sangat menakjubkan saat ini. Itu tak terlukiskan, membuat King Sui menikmatinya. Meskipun melalui pakaian, King Sui berhasil masuk sepenuhnya. Itu bukan bagian terpenting. Fakta bahwa kedua kekuatan mereka telah meningkat secara drastis. Kultivasi ganda kali ini adalah melalui usahanya sendiri, dan efeknya tidak kalah dengan ketika dia bersama King Hanyai. Ini mengejutkan King Sui. Dia telah mengolah kultivasi ganda semacam ini sebelumnya, tetapi King Sui memikirkannya dengan cepat. Ini pasti ada hubungannya dengan darah suci iblis tertinggi. Tante Lingyan menerima keuntungan terbesar. Kemampuannya menjadi lebih stabil, dan dia sepertinya mengingat sesuatu. Misalnya, dia mengingat King Sui sebagai pribadi tetapi bukan urusan di antara mereka. Aku ingat kamu, tapi aku tidak bisa mengingat hal-hal yang terjadi di antara kita. Tante Lingyan memandang King Sui, bingung. Kau benar-benar mengingatku? King Sui bertanya dengan gelisah. Saya tahu Anda adalah orang yang penting bagi saya, dan Anda sangat akrab. Itu sejauh itu, namun. Petik 2. Cukup. Haha, itu bagus. Lingyan, ini pasti ada hubungannya dengan apa yang baru saja terjadi di antara kita. Tante Lingyan memerah dalam sekejap. Jangan, Anda tidak diizinkan untuk mengangkatnya. Baiklah, aku tidak akan. Apakah Anda akan pergi lagi? Kekuatanmu telah meningkat banyak, kan? Mereka juga sedikit stabil. Rencana awalnya adalah pergi dalam beberapa hari. Tante Lingyan bersandar pada King Sui dengan ringan. Dia menyadari bahwa dia sepertinya ingin tetap bersama dengan pria ini. Itu bukan perasaan yang kuat, tapi itu cukup baginya untuk tidak tega meninggalkan tempat bersamanya. Aku akan mencarimu. Anda adalah wanita, saya tidak peduli apa yang Anda menjadi. Namun, bisakah Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan melakukan terlalu banyak pembantaian? Bukan masalah besar bagi prajurit untuk membunuh, tetapi jangan bunuh yang tidak bersalah, kata King Sui lembut sambil memeluknya. King Sui, seperti dewa pertempuran, hanya ada sedikit Raja Iblis gerbang iblis. Meskipun kualitas iblis akan meningkat pesat karena darah Raja Iblis, itu tidak banyak. Sebagian besar akan dapat mengendalikannya, dan kami benar-benar tidak membunuh banyak orang tak berdosa. Hukum surgawi sama dengan gerbang iblis kita. Hanya mereka yang berada di jalur pembantaian yang akan membunuh banyak orang. Bukankah itu sama dengan dewa pertempuran pembantaianmu? Gerbang iblis memiliki aturan, salah satunya termasuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Bukannya kami membunuh seperti yang kami inginkan, seperti yang Anda pikirkan, Tante Lingyan menjelaskan dengan lembut, ekspresinya lembut. Jika itu masalahnya, maka itu bagus. Saya menantikan hari Anda menjadi pemimpin sekte gerbang iblis. Daripada menghancurkan, terkadang lebih baik membimbing. King Sui tertawa. Sepertinya kamu punya rencana. Namun, istana surgawi tidak akan menyerah sampai gerbang iblis dihancurkan juga. Jika itu tergantung pada kita yang mengendalikan arah, maka mungkin itu patut dicoba. Tante Lingyan memandang King Sui. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk merayumu. Begitu kita menjadi suami dan istri, kita tidak akan terkalahkan. King Sui mencibir. Aku tidak akan menjadi suami istri denganmu. Tante Lingyan mendecakkan lidahnya. Menyaksikan wanita anggun, tenang, dan cantik itu mengenakan ekspresi imut memberi King Sui kepuasan yang tak terlukiskan.